Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi atau debat yang sangat seru dan juga ini sangat menarik untuk kita simak. Karena di dalamnya kita akan melihat bagaimana ketika teman-teman apologet Kristen membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan kitab yang diyakini dan dipercaya oleh teman-teman kita polemikus ini. Karena kan kita melihat seringkali ketika mereka teman-teman polemikus ini membawakan data-data yang data-data dan juga argumentasi berkaitan dengan iman kekristenan, semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman apologet Kristen. Dan kita akan melihat apakah data-data serta argumentasi dari teman-teman apologet Kristen bisa dibantah oleh teman-teman polemikus ini. Maka dari itu, ya, mari kita saksikan videonya dan Tuhan Yesus memberkati. Betul sekali, mantap, Ya, mantap, baik. mantap, mantap. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang kedua battle. Silakan Pak Juma bertanya selama 10 menit. Waktu akan berjalan setelah Pak Juma berbicara. Baik, terima kasih. Ya, ini berbicara mengenai moral. Dan kitab yang Anda imani itu juga adalah kitab yang Anda sebut dengan Perjanjian Lama. Di dalam Kejadian 19, jelas di situ diterangkan ada dua orang wanita, adik-beradik, adik kakak ya, itu boleh dikatakan memperkosa bapak kandungnya sendiri. Moral apa yang ingin Anda utarakan di sini? Silakan. Itu justru membuktikan Tunggu, itu moral yang buruk. Tunggu. Itu aja. Bentar. Iya. Tunggu, timer. Oke. Pak Kasih jadi berbicara, timer berjalan. Silakan. Baik. Alkitab ini menuliskan moral orang yang buruk dan moral orang yang baik. Yang baik untuk diteladani, yang buruk untuk dihindari. Peristiwa Lot itu adalah peristiwa yang buruk. Dan itu menjadi peringatan supaya orang jangan seperti Lot. Supaya jangan seperti anaknya Lot. Itu aja, bro. Jadi Alkitab bukan berarti kita jadi seperti Lot. Enggak ada itu. Itu dinyatakan buruk. Maka di Alkitab itu ditunjukkan yang buruk dan yang baik. Oke, itu aja. Oke. Stop. Timer, tunggu dulu. Oke. Ya. Pak berbicara, timer berjalan. Silakan. Boleh Anda tunjukkan dalilnya di mana bahwa apa yang dicontohkan oleh Lut ini bersama kedua anaknya itu adalah contoh yang buruk. Silakan. Peristiwa Lot itu kan Bentar, tulisan timernya gimana jalannya? Tunggu. Pak, Ya. dia suruh tunjuk kan? Mau share screen? Saya kalau share screen ayatnya semua lah harus dilihat. Bentar. Silakan dijawab. Ya, tunggu. Mau share screen dulu. Ini aja. Karena terlalu banyak. Ada yang bisa share screen ayat itu. Kejadian 19 di sini Bentar, kisahnya. timer jalan atau gimana? Ya, timer jalan. Jalankan aja. Itu Pak Kasih tadi berbicara, timer jalan. Oke. Nah, saya jelaskan aja secara ringkas. Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, Lot diselamatkan. Mengapa? Karena Lot itu dipandang Allah sebagai orang benar, bahkan Abraham berdoa untuk mereka itu ya. Tetapi karena tidak ada yang benar, akhirnya mereka mau diselamatkan, disuruh mereka pergi ke satu tempat. Tapi mereka tidak mau, akhirnya mereka pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu tidak ada orang. Akhirnya anaknya itu memiliki kesepakatan untuk membuat bapaknya mabuk, sehingga bapaknya mabuk. Dan tidak ada bapak-bapak gereja orang Kristen mengatakan bahwa ini sebagai contoh teladan, enggak. Itu dituliskan untuk menjadi peringatan. Dan itu membawa kehancuran buat mereka. Itu aja, bro. Coba tunjukkan orang Kristen yang mengatakan itu harus diteladani. Nggak ada. Kalau ada itu sesat itu. Selesai, udah. Stop. Ya, timer stop. Oke. Silakan Pak Juma. Artinya kitab Anda menunjukkan sesuatu yang tidak bermoral kan? Silakan. Alkitab itu jujur, bro. Yang tak bermoral dibilang tak bermoral. Yang bermoral dibilang bermoral. Kami nggak pernah mengatakan yang tak bermoral itu paling mulia. Enggak. Kalau tak bermoral, kami bilang nggak bermoral itu. Jadi semua kelakuan yang buruk itu dituliskan supaya menjadi peringatan, jangan buruk. Kalau bro menyanjung orang yang dipandang orang buruk tapi mulia, itu urusan bro. Tapi kalau di dalam Alkitab yang buruk dituliskan, yang baik dituliskan. Karena di dunia ini kan ada yang baik dan yang buruk. Supaya kita memilih. Maka dikatakan oleh Tuhan, kepadamu kuperhadapkan pada hari ini kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Jadi hidup dan mati itu ada bro di sini, kehidupan dan kematian itu. Udah itu aja. Ya, berbicara mengenai moral, Timer jalan. kitab Anda terlalu banyak kemudian memberikan ya pengajaran dan pelajaran gitu. Di dalam Amsal 5 pasal 19 sampai pasal 20 itu
nyata di sana bagaimana kemudian menceritakan tentang buah dada atau payudara perempuan lajang pelacur sebagai sumber pemuas nafsu syahwat dipegang-pegang oleh seorang pemuda. Ini moralnya menurut Anda baik atau tidak? Amsal berapa tadi? Amsal berapa? Paus. Amsal apa? Amsal 5. Amsal 5 ayat Ayat 19 ayat 20. 19-20. Amsal 5 nomor Ya. 20. Boleh Pak Kasih Jati membacakannya? Oke, ini tepatnya. Nasihat mengenai perzinahan, bro. Jadi kalau dibaca Bentar, semuanya ini, timernya jalan. oke. Jalankan Amsal pasal 5, di sini kan nasihat mengenai perzinahan, bahwa perzinahan itu dosa. Bukan berarti perzinahan itu baik. Tetapi kehidupan orang berzina itu digambarkan di sini. Karena bibir perempuan jalang menitiskan tetesan madu, tetapi kemudian ia pahit, kakinya turun menuju maut, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Ini nasihat. Artinya kalau orang ikut tentang perzinahan itu kan artinya gini, kawin dengan yang bukan istrinya. Atau istrinya lebih dari satu, itu perzinahan di dalam konteks Kristen. Jadi ini nasihat supaya nggak berzina, bro. Jadi kalau bro hanya baca ayat 19-nya ya repot. Tapi baca konteksnya, ini nasihat tentang perzinahan. Supaya orang tidak berzina. Berzina itu bisa menduakan Tuhan, bisa juga menduakan istri, atau bisa juga nikah sebelum kawin. Nah, di situ, itu aja bro. Oke, ini kita berbicara mengenai kitab. Ya, silakan. Ini berbicara mengenai kitab yang Anda anggap suci. Dan ini terkait di dalam data-data yang ada dalam kitab Anda. Kalau kemudian Anda mengatakan ini persinahan, ini tidak boleh, ya itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah muncul di dalam kitab Anda ayat-ayat seperti ini. Amsal 7 pasal 16 sampai pasal 19. Di sini diceritakan seorang istri berhubungan seks semalaman dengan seorang pria lain karena suaminya di dalam perjalanan. Betul ada ayat begini dalam kitab Anda kan? Moral apa yang ingin diajarkan seperti ini? Silakan. Amsal berapa tadi? Amsal 7 Ayat 16 sampai 19. Marilah Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan. Oke, Silakan. Ya. Kalau dibaca dari ayat 1, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanglah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Tetapi kalau orang tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka dia akan tergoda dengan perilaku yang seperti ini. Karena suamiku tidak di rumah, sedang akan tergoda orang. Jadi di sini perlu kita memiliki hikmat supaya tidak tergoda dengan rayuan-rayuan. Itu maksudnya di sini. Bukan berarti kita dirayu-rayu. Jadi ini berbicara tentang ada godaan. Supaya kita tidak tergoda, maka kita harus memiliki hikmat. Jadi begini bro ya, baca Alkitab itu harus utuh, nggak seperti bro. Kalau Quran kan 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, satu topik. 3, 4, 5, 6, beda topik. Atau ayat 1 ini. Nggak, Alkitab nggak seperti itu. Iya. Jadi di sini ya, lalu dipegangnya orang teruna itu. Wah. Ini ayat 13. Jadi masalahnya di sini butuh kepekaan membaca, menganalisa data. Sehingga ini bukan berarti bahwa ini kebenaran yang harus dimaksud gini. Bukan berarti ini berbicara tentang kalau orang tidak memiliki hikmat yang benar, dia akan tergoda, dia akan masuk dalam rayuan-rayuan maut. Itu bro, udah. Sesederhana itu. Oke. Ya. Lalu kemudian, Oke, iya, silakan Anda dengan dalil Anda, ya, saya dengan data yang ada di kitab Anda. Di dalam Hakim-Hakim 19 pasal 24, ayat ini menceritakan tentang seorang bapak, seorang suami yang menyerahkan istri dan anak gadisnya untuk diperkosa orang lain. Ini moral apa yang mau disampaikan Hakim-Hakim 19:24 ini? Silakan. Ya, jalan timer Pak Kasih Jati bicara. Oke. Kalau dibaca tentang ini perbuatan noda di Gibea, ini noda. Jadi ini sebuah kejahatan yang terjadi. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tidak tinggal. Ini kalau dibaca semuanya jelas sekali kok sebenarnya. Jadi bukan berarti ini perilaku yang harus dicontoh. Mengapa terjadi ini, perbuatan ini? Karena pada waktu itu memang terjadi kebobrokan. Ada satu perbuatan yang sangat keji pada waktu itu. Jadi ini tidak pernah mengatakan bahwa perilaku ini menjadi teladan, bukan. Mengapa perilaku ini terjadi? Karena ada satu persoalan moral yang sangat buruk. Jadi kalau orang sudah berpersoalan yang moralnya buruk, maka perlu untuk penanganan dan pelayanan khusus. Seperti itu, bro. Jadi bukan untuk dicontoh ini. Mengapa peristiwa ini terjadi? Ada persoalan bahwa waktu itu bangsa itu sedang terpuruk, sedang hancur. Itu aja. Timer pause ya. Iya. Ini kan, oke sebentar. Ini kisah. Maka di ayat 1 dikatakan, terjadilah pada zaman itu. Ini ayat 1. Ketika ada raja di Israel bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal. Jadi ini kisah yang sudah terjadi. Kisah itu terjadi, maka dikatakan Roma 15:14, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita berpegang teguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa yang tertulis itu bukan berarti jadi kita ikuti, bukan begitu. Ini kisah yang sudah terjadi sebagai pelajaran supaya orang bisa mengambil hikmah, supaya orang tidak mengulangi secara yang buruk yang terjadi. Itu aja. Oke, paus. Udah. Ya, silakan Pak Juma. Oke, tapi faktanya di luar sana banyak yang mengambil ini sebagai contoh pelajaran. Oke, di dalam Ayub 31 pasal 10 ya, ini menceritakan seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan seks dengan pria lain.
moral apa yang ingin disampaikan kitab Anda dengan menyertakan data-data seperti ini? Silakan. Stop. Ayub berapa tadi? Ayub? Ayub 31 pasal 10, maka biarlah istriku Ayub 31. menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri istriku. Ya, Ayub 31 ayat 10. ayat 10. Ya, Silakan Pak Kasih Sejati. Oke ya, kalau kita lihat ini kan Benar. Ayub ini kan kitab syair ya. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka, apakah yang ditetapkan? Ini berbicara tentang apa? Ayub di dalam menyampaikan semua keluh kesahnya ya, mengaku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau baca ini semuanya harus perhatikan. Jika hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain. Ayat 9 jangan dilupakan, jika hatiku tertarik pada perempuan. Artinya Ayub itu nggak pernah tertarik kepada perempuan. Justru itu. Jadi kalau ayat 10 dilepaskan dari ayat 9, maka terjadi kesesatan. Tapi kalau ayat 9 dibaca, lihat ini ya. Jika hatiku tertarik pada perempuan dan aku menghadang pintu sesamaku, maka biarlah. Jadi Ayub mengatakan aku tidak bersalah, aku nggak pernah menyeleweng. Itu yang mau disampaikan Ayub di sini. Jadi di sini Bro Juma teliti membaca, itu aja. Sudah. Oke, stop. Tema. Sudah. Silakan Pak Juma bicara. oke. Jangan Oke, itu silakan Anda berdalil ya. Saya juga mengajukan dalil karena ini tertulis dalam kitab Anda. Di dalam 2 Samuel 13 pasal 11, ayat ini menceritakan tentang seorang laki-laki ya, seorang kakak kemudian mengajak adik kandungnya untuk melakukan seks, dan di mana hal ini dicontohkan di dalam data yang ada. 2 Samuel 13 pasal 11. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnya gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Ini moral apa yang kitab Anda ingin jajakan dengan menyertakan data ini? Silakan. Justru ini kisah keburukan yang terjadi. Karena kenapa? Karena anak di sini kurang pengawasan ini. Bahkan si Amnon ini kan merencanakan disuruh orang keluar dari rumahnya supaya dia bisa bermain dengan adiknya itu. Ini kejahatan. Baru dari sini kalau dibaca semua ini sejarahnya ini, artinya di sini kita perlu belajar tentang pilihlah kawan yang betul. Karena dia melakukan ini kan ada saran dari orang lain. Buatlah begini, nanti kamu pura-pura sakit, suruh adikmu datang, suruh orang keluar. Makanya di sini kamu harus membaca utuh. Karena Alkitab itu bukan hanya satu-satu ayat kayak gitu, bro. Sekali lagi saya katakan, kamu jeli membaca. Jangan kayak anak-anak. Kalau seperti itu cara belajar Alkitab, saya suka mengatakan sama semua orang, kalau hanya mencomot satu ayat, tapi tidak melihat konteks, tidak ubahnya seperti iblis, bro. Karena iblis itu suka copot-copot dia. Jadi kamu nggak membaca semuanya, makanya kayak gitu. Barangkali kamu membaca ini, lihat korkondansi, sundal, muncul semuanya, ditanyain. Nggak begitu, lihat Amnon dan Tamar, kisahnya baca baik-baik. Di sini semua ada satu peristiwa. Kalau ini dibahas, bro, dikokbahkan, artinya di sini peran orang tua harus ada supaya tidak terjadi ini. Dan seorang anak itu juga harus bisa memilih kawan dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Jadi kamu nggak membaca semuanya, makanya ya kayak gitu. Udah. Oke, Ya. stop. Silakan ditanggapi. Oke, konon kitab Anda itu dituliskan kurang lebih 1700 tahun. Bagaimana mungkin kemudian ya Tuhan menghabiskan waktunya hanya untuk memenuhi hasrat dengan memuliakan firman atau wahyu ke dalam sebuah buku yang merupakan koleksi cerita-cerita erotis, kumpulan ayat-ayat tentang seks, dunia dengan penuh kompleksitas dengan kekacauan. Ini yang dipertanyakan di sini, kita berbicara mengenai moral. Jadi kalau kemudian Anda berkata bahwa itu dulu dan sekarang tidak lagi, ini fakta tertulis dalam kitab Anda, dan kita temanya adalah bagaimana kitab Anda dan kitab saya bercerita tentang moral. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, pelajaran hikmat apa yang kemudian yang berbias kepada kehidupan Kristen setelah menemukan data-data di dalam kehidupan mereka, di dalam kitab-kitab mereka, dan nyata dalam kehidupan mereka kita lihat bagaimana kemudian penyakit-penyakit kelamin itu bersumber dari negara-negara yang mayoritas beragama yang memegang kitab ini sebagai kitab suci. Silakan. Saya mau tegaskan sama Bro Juma, patokan etika dan moral tentang keluarga dan perkawinan ajaran Yesus. Di luar daripada itu adalah dosa, salah. Jadi istri lebih dari satu itu dosa. Berzina itu bagi Kristen, ajaran Yesus. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Di dalam Alkitab ini, Alkitab itu bukan didikte dari surga, bro. Tapi Alkitab ini tulisan para rasul tentang karya Allah, tentang kehidupan manusia yang pernah terjadi dalam sejarah. Supaya semua kisah sejarah ini menjadi sebuah pembelajaran kepada generasi berikutnya. Indonesia punya sejarah, bro. Sejarah itu semua ditulis, jujur. Negara-negara yang maju itu jujur dengan sejarah. Tapi negara-negara yang tinggalan itu tidak jujur dengan sejarah. Bahkan diubah sejarah. Alkitab ini jujur dengan sejarah. Tetapi dari sejarah itu orang belajar. Yang baik untuk diikuti, yang buruk untuk tidak diulangi. Itu, bro. Jadi belajar sejarah seperti itu. Karena kisah di dalam Alkitab ini kan sudah terjadi di masa lalu. Dan ini kisah yang sudah terjadi, tapi dalam sejarah itu. Maka di dalam ajaran Kristen, Allah berbicara melalui sejarah. Oke, itu aja. Ya, stop. Tema. Ya, silakan ditanggapi. Ya, di dalam Ulangan 22 pasal 28 sampai 29. Di situ diterangkan bahwa
kalau ada seorang perempuan diperkosa, maka dia harus dinikahkan dengan yang memperkosanya. Ini kenapa seperti ini jadinya? Kalau seperti ini yang ada di dalam kitab Anda, berarti enak di laki-lakinya dong. Setiap ada laki-laki yang menginginkan seorang perempuan, tinggal diperkosa aja, baru kemudian dinikahkan berdasarkan dengan kitab Anda. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29. Silakan. Oke, ini dibandingkan ya dengan Keluaran 22, 16, 17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka harus dia mengambilnya menjadi istrinya dengan membawa mas kawin. Jika ayah, ingat, pedoman tentang moral dan etika, tadi saya sudah sebut di awal, kalau hukum tentang moral, itu semua disempurnakan, diterima oleh Yesus tentang moral, yang hukum Taurat itu. Tetapi kalau ini sudah berbicara, ini, tentang apa ini? Ini dikatakan di sini ayat berapa tadi? Lupa. Apabila ya, apabila. Bukan disuruh. Jadi bukan disuruh perkosalah supaya gini, enggak. Apabila, artinya solusi. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak. Ini berbicara kasustik. Bukan perintah. Perkosalah wanita itu. Beda. Kalau tadi bro kan katakan boleh memperkosa wanita. Kalau ini enggak. Bukan begitu maksudnya. Apabila. Itu ya bukan. Perkosalah wanita itu. Bukan. Apabila. Artinya kalau seorang laki-laki memperkosa seorang wanita. Solusinya apa? Solusinya adalah ya dikawinkan mereka. Dikasih bayaran di situ. Tapi itu bukan anjuran. Bukan anjuran. Sudah itu aja. Oke, stop timer. Silakan ditanggapi. Ya, ini ayat apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu harusnya mencari istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah, ini kalau ini terjadi hanya hukumannya hanya menikahi wanita yang diperkosa, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang membaca dalil ini akan mencari wanita yang paling cantik di lingkungannya lalu diperkosa untuk supaya menjadi istrinya. Itu gimana? Ini moral, silakan. Konteksnya ini bangsa Israel di padang gurun. Mereka sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Itu konteksnya. Jadi konteksnya di situ ya seperti itu. Dan patokan orang Kristen bukan lagi tentang ini, bro. Bukan lagi tentang ini. Karena Yesus sudah datang untuk menyempurnakan. Bahwa tidak boleh memperkosa. Kalau sudah orang memperkosa, hukumnya ada di negara masing-masing. Untuk orang Yahudi pada waktu itu ini hukumnya. Tapi untuk sekarang beda lagi hukumnya. Hukum di Indonesia orang memperkosa, ada undang-undang KUHP. Tetapi di dalam ajaran Yesus nggak boleh memperkosa, itu jelas. Nggak boleh mengambil istri orang lain, jelas. Itu ajaran Yesus. Kalau orang melakukan apa itu, gereja kan tidak memiliki badan hukum untuk menghukum orang. Karena hukum gereja dengan hukum negara, dua hukum yang berbeda. Karena Kristen kan hidup di dalam negara dan hidup juga secara Alkitab. Jadi orang Yahudi pada waktu ini sudah menjadi hukum bangsa mereka. Makanya mereka terapkan. Tapi sekarang orang Kristen tidak lagi berpedoman kepada di sini. Karena di Indonesia hukumnya sudah ada. Seperti itu penerapannya. Bukan berarti ini kita praktekkan. Makanya apa yang terjadi di sini, itu bukan lagi acuan bagi kekristenan. Bukan. Karena ini semua berbicara konteks Israel waktu itu. Oke? Oke, stop timer. Ya, silakan ditanggapi. Ya. Di dalam 1 Timotius ya, pasal 2 di nomor 12 sampai nomor 13 itu diterangkan perempuan tidak boleh menjadi guru. Perempuan tidak boleh menjadi pengajar. Ini moral apa yang sangat diskriminasi terhadap seorang perempuan? Silakan. 1 Timotius 1 Timotius 2 nomor 12 sampai nomor 13. Oke ya, mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaah. Ya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana seorang laki-laki dengan menadahkan tangan seterusnya, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya iyalah. Di dalam ibadah itu kan ada imam. Imam yang memimpin ibadah, bro. Gak masalah, bro. Dan ini bukan berbicara moral. Itu etika yang sudah ada pada waktu itu. Apakah kalau seorang wanita tidak boleh memerintah laki-laki, gak boleh mengajari orang laki-laki, itu menjadi dosa? Kan tidak. Barang di muslim itu lebih parah lagi nanti kalau kita ke muslim. Wanita posisinya. Oke, sudah. Di dalil ini jelas, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan itu berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ini maksudnya apa? Ini diskriminasi terhadap kaum wanita. Silakan. Perhatikan ya. Nih, tetapi hendaklah ia berdandan dengan penuh perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Jadi nggak boleh mengajari. Kalau sudah diajar di dalam pelayanan itu ya didengarkan. Udah jelas kok, bro. Gak ada masalah dengan ini. Dan ini bukan dosa ini kalau seorang wanita nggak boleh mengajar laki-laki dalam satu pertemuan ibadah. Gak masalah. Karena yang mengajar itu kan harus laki-laki. Karena konteksnya. Jadi bagaimana dengan pendeta perempuan? Ya tidak masalah pendeta perempuan. Karena budaya pada waktu itu, seorang wanita kan di budaya pada waktu itu nggak boleh seperti itu di budayanya. Jadi ini kan surat Paulus kepada Timotius.
Jadi Timotius itu mengalami suatu persoalan berkaitan dengan keadaan di lokasi waktu itu. Akhirnya ada satu kebijakan bahwa seorang wanita nggak boleh mengajar supaya tidak terjadi. Jadi sebuah persoalan kasustik. Tapi ini bukan berbicara moral. Yang moral itu kalau seorang wanita ibaratnya kawin cerai atau seorang laki-laki kawin cerai, udah diembat, itu baru moral, bro. Kalau hanya seperti ini nggak masalah dalam pertemuan ibadah. Itu dalam konteks waktu itu. Udah itu aja. Ya. Ya, Oke. silakan. Ya, di dalam 1 Korintus 14 ya, ayat 34, 35 dan juga 1 Timotius 2 nomor 11, itu perempuan disuruh diam saja dan patuh. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ini kenapa perempuan begitu diskriminasi diperlakukan dalam kitab Anda? Jawab. Dalam konteks Yahudi, kan ini Paulus kan berbicara di kalangan orang Yahudi. Kalau di konteks orang Yahudi, memang wanita itu tidak diberikan untuk posisi, apalagi kalau melayani kayak di Bait Allah itu kan para laki-laki, bro. Para imam, semuanya laki-laki. Bukan berarti wanita boleh diasingkan, digebukin, enggak. Jadi itu hanya dalam ritual pertemuan-pertemuan ibadah tertentu. Tetapi kalau di rumah tangga, nanti kita baca perempuan itu harus dikasihi, bahkan nggak boleh dikasari. Di Petrus ada itu, wanita itu bahkan dikatakan jangan engkau berlaku kasar padamu supaya duamu diterima. Nggak boleh, bro, berlaku kasar. Harus dikasihi istri. Tapi kalau dalam pertemuan ibadah, ya kalau sudah ada laki-laki yang mengajak, ngapain lagi wanita, kan begitu. Nggak masalah. Itu bukan berbicara moralitas. Nggak masalah. Oke. Ya, silakan ditanggapi. Baik. Kita pindah ya. Pertanyaan saya ini masih terkait dengan moral ya. Nah, di dalam kitab Anda itu jelas diterangkan bagaimana kemudian ada perintah membunuh anak bayi atau anak-anak atau anak yang masih menyusui. 1 Samuel 15 pasal 3. Aku Tuhan ingat pada yang dilakukan Amalek kepada orang Israel. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya dan jangan belas kasihan kepada mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki atau perempuan, karena anak atau anak-anak yang masih menyusui, lembu maupun domba, onta maupun kera. Ini kenapa? Kesalahan mereka anak-anak ini apa coba? Kenapa kemudian diperintahkan dibunuh semuanya, ditumpas semua yang bernapas di dalamnya? Silakan. Pada waktu itu, bangsa Amalek itu bangsa yang amoral. Bahkan bangsa Israel dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat sekaligus menjadi kutuk untuk bangsa-bangsa tanah Kanaan. Maka panggilan Tuhan kepada Abraham kan jelas. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi, tetapi mereka juga dipakai Tuhan sampai genap kejahatan orang-orang Kanaan. Makanya bangsa Israel itu dibentuk Tuhan 400-an tahun di Mesir. Jadi orang Amalek itu kenapa ditumpas? Ini bisa dikaitkan dengan peristiwa Lot. Kenapa Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan? Karena memang di sana sudah terjadi amoral. Kenapa peristiwa Nuh yang selamat hanya 8 orang? Karena peristiwa amoral yang sangat luar biasa. Jadi bangsa Amalek itu memang sudah benar-benar jahat. Dan ingat ya, bangsa Israel dipakai Tuhan menjadi berkat, tapi juga dipakai menjadi alat penghukuman untuk bangsa-bangsa Kanaan. Itu jelas. Jadi kronologi peristiwanya jelas. Dan itu terjadi, sudah terjadi. Tetapi kalau konteks sekarang, Yesus sudah datang membawa hukum kasih, mengasihi orang berdosa dikatakan, mengampuni, berbuat baik kepada mereka. Itu konteks pada waktu itu, bro. Jadi orang Kristen melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi tidak menjadi acuan untuk kita bersikap lagi kepada orang di masa kini. Tetapi kita melihat kekudusan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang amoral melalui bangsa Israel. Karena mereka menolak bangsa Israel waktu itu. Jelas itu. Silakan. Oke, tema stop. Silakan. Oke. Di dalam kitab Anda ya, jelas diterangkan di dalam Yohanes 13 pasal 23. Ini berbicara mengenai moral ya. Di situ diterangkan seorang di antara murid Yesus itu ya duduk bersandar di dada Yesus. Itu siapa murid ini? Apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Silakan. Ya murid Yesus kan nggak ada perempuan, bro, disebutkan semua laki-laki, sudah terjawab. Berarti laki-laki yang bersandar di dada Yesus. Ya tidak masalah bersandar di dadanya itu menunjukkan kasihnya. Oh, jadi boleh kalau laki-laki bersandar di dada laki-laki gitu. Coba kita lihat ayatnya. Silakan. Yes, Yohanes berapa tadi? 13? Yohanes 13 nomor 23. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Bersandar dekat kepadanya. Ah, bro, ini salah membaca ini. Itu terjemahan baru. Ya sudah, kan di situ bersandar dekat kepadanya. Oke, sekarang saya cek bahasa Yunani sebentar, stop dulu. Tema stop. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Yohanes 13 ayat 23. Bersandar satu dari muridnya pada dada Yesus dan dia mengasihi Yesus. Mengangguk sebagai isyarat maka kepadanya Simon Petrus. Ya tidak masalah, bro. Iya. Bersandar di dada Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus sangat dekat dengan murid-murid. Kemudian murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Tidak masalah, bro. Iya. Ya, waktu Anda tidak jalan loh dari tadi. Oh, sorry. Iya, itu tanda kedekatan.
Oke, jadi tidak disalahkan kemudian ketika Amerika membuat sebuah Bible gay ya, karena memang ada contoh di dalam kitab Anda ya, laki-laki bersandar di dada laki-laki. Boleh ya? Ya. Timernya tadi tidak jalan. Ya udah. Oke, ulangi lagi. Silakan. Oke. Saya seorang guru, ketika murid saya ingin dekat dengan saya, bersandar di dada saya, itu wajar. Tidak masalah. Oke. Ya, jadi tidak salah kemudian ketika gospel gay yang di Amerika itu diterbitkan karena adanya contoh dalil di dalam kitab Anda, laki-laki boleh bersandar di dada laki-laki dewasa gitu. Silakan. Sekarang yang harus Anda pahami adalah laki-laki gay melakukan itu sebagai sebuah kesesatan. Sementara di sini adalah kedekatan antara seorang guru dengan seorang murid. Tidak masalah. Oke, tidak masalah. Baik. Nah, di dalam kitab Anda, Bentar. silakan. Tapi kalau gay udah jelas salah ya, karena Yesus tidak membenarkan, jangankan gay, poligami aja udah dosa, apalagi gay. Bahkan dikatakan juga, bahkan Paulus katakan, pemburit tidak masuk surga loh ya. Pemburit itu bagian dari gay itu, nggak masuk surga. Jelas itu. Jadi kalau kamu memakai acuannya gay, jangan-jangan kamu sama dengan itu. Masa kamu samakan gay dengan Yesus? Kan namanya kurang ajar itu. Iya, memang kurang ajar itu gospel gay, kawan. Nah, ya, gini. jelas, kurang ajar. Iya. Dan kitab Anda yang mencontohkan soalnya. Di dalam Matius 17 nomor 20, ya, di situ berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Apakah ini perbuatan benar ini? Karena tidak ada orang Kristen yang bisa memindahkan tai lalat, apalagi gunung. Silakan. Peristiwa Gunung Mohattam di Mesir, dan itu dicatat dalam sejarah Mesir, dipindahkan sejauh 3 km berdasarkan ayat itu. Kalau kamu pengen tahu, silakan cek. Ada itu di Google, ada bukti sejarahnya, dan itu diakui di Mesir. Gunung itu pindah. Oke, terbukti ayat itu. Oke, sekarang di sini saya minta pembuktian dari Kristen Indonesia. Adakah di antara kalian yang bisa membuktikan memindahkan gunung? Silakan. Hanya iblis yang menantang orang Kristen untuk melakukan seperti itu. Malam hari ini kamu membuktikan kamu iblis. Karena seperti itulah iblis menggoda Yesus ketika Yesus berpuasa. Baik, jadi inilah cara tipuanmu ya. Di dalam Matius 17 pasal 20 ayatmu yang menerangkan seperti itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman besar sebiji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini di dalam kitab Anda. Anda orang percaya kan, dan Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa tidak ada orang Kristen yang bisa memindahkan gunung? Apakah ini moral yang benar? Atau ini adalah kedustaan yang nyata? Silakan. Masalah memindahkan gunung menurut saya tidak berkaitan dengan moral. Karena moral itu berbicara kesusilaan, etika. Etika itu artinya kawin, cerai, bunuh, perang, itu. Tapi kalau memindahkan gunung menurut saya bukan etika. Jadi ini sudah lari dari topik. Tapi nggak apa-apa, itu berbicara iman. Oke. Ini etika, jelas etika. Ini berbicara mengenai moral. Ini adalah kedustaan, karena ini tidak bisa dibuktikan. Sesuatu yang dusta itu melanggar moral yang benar. Ini katanya, kalau kamu memiliki iman besar, sebesar biji sawi pun, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, orang Kristen itu imannya sebesar dunia, katanya. Coba Anda pindahkan gunung, bisa nggak? Silakan. Peristiwa ini kan sudah pernah terjadi. Baru Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan. Ingat itu, jangan mencobai Tuhan. Oke, udah. Ya, Anda Tuhan. Kami tidak bisa mencobai Tuhan. Kami hanya untuk memenuhi hasratmu. Ini udah lari dari topik ini. Ya, kembali ke topik aja. Ya, ini berbicara mengenai moral. Kalau data ini kalian tidak bisa buktikan, berarti kitab Anda menunjukkan suatu kebohongan. Dan ini mengajarkan pembohongan. Silakan. Tunggu. Saya pause ya. Ya, saya pause. Ya, ini kita kembali ke topik ke moral. Ya, tadi Pak Erben sudah jelaskan, itu berhubungan dengan iman. Ya, tidak ada berhubungan dengan moral. Untuk memindahkan gunung itu kan iman itu. Bicara tentang apabila kamu memiliki iman sebesar biji sawi gitu. Oke, kita kembali ke moralitas gitu. Oke, maksudnya Bang Juma begini. Apakah yang menulis kata-kata itu memiliki moral jika itu suatu kebohongan? Silakan. Kan saya sudah mengatakan ada timer jalannya. Sejarah di Mesir membuktikan ada Gunung Mohattam itu pindah 3 km. Itu sejarah diakui kok, tertulis di Mesir itu, sejarah diakui. Udah itu aja. Artinya ayat itu betul. Ya, kalian yang memiliki iman sebesar gunung ini nggak bisa memindahkan gunung gitu. Ayat itu sudah terbukti. Nggak, kamunya. Ya, saya tidak mau memenuhi hasratmu. Loh, kalau memang bukan hasrat saya, ini hasrat kita mau. Itu ayat itu sudah terbukti kok. Udah terbukti ayat itu. Gunung Mohattam itu dipindahkan. Waktu itu ada seorang. Jadi gini. Oke, kita mau bicara pos. Jadi Pak Juma, ya, tadi kan Pak Juma kan meminta bukti, oke, tentang ayat itu, ya. Nah, Pak Erben sudah menunjukkan, ya, di Mesir itu sudah terjadi gitu loh, ya. Kecuali kalau ayat itu bicara seperti itu tidak pernah terbukti di sepanjang sejarah dunia ini gitu. Oke. Kembali saya ini lagi. Tinggal dijawab aja bahwa karena mungkin maksudnya Bang Juma menyatakan apakah yang menulis itu berbohong atau tidak. Jika dikatakan tidak, bilang tidak berbohong dan pernah terjadi begitu saja mungkin. Tadi gini, ya tadi kan sudah dijawab oleh Pak Erben, ya, bahwa tidak berbohong.
sudah terbukti ada sejarahnya gitu loh. Ya saya rasa itu udah menjawab gitu loh. Terkecuali tidak pernah ada sejarahnya bahwa tidak pernah ada gunung pindah sejauh 3 km gitu. Oke. Oke, silakan. Saya pikir lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Oke. Oke. Di dalam pengajaran praktis Yudaism, ketetapan Tuhan itu adalah merupakan sebuah wahyu kepada mereka. Lalu kenapa di dalam kitab Anda, di dalam agama Anda, ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka berupa hukum Taurat itu dianggap sebagai kutukan kepada manusia. Ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutukan. Lalu kemudian, Nabi yang diutus kepada Bani Israel di dalam agama Anda, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu moral apa yang ingin Anda ajarkan? Membunuh Tuhan, membunuh manusia untuk menghapuskan dosa kalian. Silakan. Oke, stop timer. Ya, silakan jawab. Pak Kasih Jati. Bukan orang Kristen yang membunuh Tuhan Yesus, tapi orang Yahudi. Dan dibuktikan bahwa Yesus bukan ada karena dosanya dia dibunuh, tapi karena kebencian dan ketidakadilan. Jadi justru kematian Yesus itu membuktikan moral Yesus yang sempurna. Beda dengan orang kalau ada nabi mati diracun karena ada dendam. Itu baru karena moral yang kacau. Tapi kalau Yesus mati itu dengan cara terkutuk ya. Bukan dia dikutuk, bukan. Jadi di sini Putu Kecilian membaca, itu aja. Bukan karena dikutuk Yesus, tapi dia mati dengan cara seperti orang terkutuk. Banyak membaca aja, itu aja, oke. Diterangkan di kitab Anda, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus, Tuhan Anda. Ajaran apa ini? Kok Tuhannya ada terkutuk? Ini siapa yang ngajarin gitu loh? Moral apa yang disampaikan? Ada Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib. Silakan. Jadi Yesus mati di salib itu kan dikatakan mati dengan cara orang terkutuk, maka dia terkutuk, terhukum dia di sana dengan cara itu artinya di situ. Jadi butuh kecilian membaca. Kalau kamu baca hanya ayat itu, nggak kamu lihat penjelasan berikutnya, ya repot bro. Waktu menjelaskan itu saya bisa jelaskan, cuman ini waktunya udah banyak. Tapi saya mau katakan, bicara moral itu bukan masalah mati Yesus. Habis. Oke, timer habis. Silakan tanggapi Pak Juma. Ya, yang saya tahu, agama Anda mengajarkan Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib. Dan itu adalah ajaran yang sangat tidak bermoral. Tuhan dinyatakan datang, dilahirkan oleh manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, lalu kemudian dikutuk oleh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini ajaran yang sangat tidak bermoral. Kenapa? Karena ada Tuhan dikutuk oleh makhluk. Harusnya makhluk yang Tuhan yang mengutuk makhluk ini, justru Anda yang mengutuk Yesus ini di atas tiang salib. Terima kasih. Habis timer. Oke, terima kasih kepada narasumber yang bertanya Pak Juma dan yang menjawab Pak Kasih Sejati. 2 termin sesi battle sudah kita lewati. Oke, silakan iklan penunggang kuda. Ini mau ke toilet bentar ya. Ya, silakan ke toilet. Ya, silakan penunggang kuda iklan. Oke, terima kasih moderator. Luar biasa ya, sampai juga kita di closing statement nanti setelah ini. Wah, masih 70 partisipan ya. Kepada pemirsa di YouTube sekedar info bahwa di Zoom ini ada 70 partisipan yang tadinya 73 sekarang sampai 75, luar biasa sekali. Dan disiarkan di 30 channel YouTube ya, di Menara Siar Muslim, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Uco Tebas Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Triun Slayer Comment Center, Akang Satria TV Channel, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim Channel, Istiqomah Channel, dan yang utama dan terutama Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Penunggang Kuda. Dari channel Kristen yang melive-kan debat ini adalah FIC Official Channel, Martir Channel, Kanur Channel, Teolog Kontekstual Channel, Urban Channel, Scott Orang Indonesia Channel, Friends Talking Channel, Pavel 88 Channel, KAF Channel, Domba Kecil Channel, Sang Apologet 12 Channel, Apiang Channel, dan channel-channel YouTube lainnya. Nah, saya mengingatkan kita akan masuk ke dalam termin yang terakhir dari para 2 narasumber, yaitu closing statement. Nanti dimulai dari pihak Islam, yaitu Pak Juma, lalu nanti closing statement dari pihak Kristen, Pak Kasih Sejati. Nah, saya mengingatkan kembali, habis closing statement dari 2 narasumber ini, kita masuk ke partisipan. 3 orang dari pihak Kristen, 3 orang dari pihak Islam, masing-masing. Timer berbeda atau gimana? Buat aja 5 menit gitu. 5 menit ya. Ya, 5 menit partisipan, Bentar ya, oke, bertanya, narasumber menjawab 5 menit. Misalnya, oke, saya narasumber ya, Pak Bagus tanya kan, oke, tanya. Oke, terus saya post, kemudian saya jawab. Ya, sama kayak tadi. Ya, pokoknya masing-masing kasih waktu 5 menit. Sanggahnya di sini atau sanggahnya di sini? Kenapa? Sanggahnya di Yang di atas itu bertanya, yang di bawah menjawab. Oh, artinya waktu sanggah juga waktu yang sama ya? Pakai timer sama. Oke. Ya. Saya remove ya, Pak. Saya remove ya. Halo, sanggahan nggak ada di partisipan, Pak. Moderator, Oke. Oke, pertanyaan ya. Prinsipnya, ya, kami ulang lagi, prinsipnya partisipan hanya bertanya, tidak menyanggah. Ya, Oke. bertanya aja. Oke, Bentar. nanti narasumber menjawab.
Maksudnya ya, Pak gini loh Pak Bagus, maaf nih interupsi. Misalnya partisipan bertanya 1 menit Pak, jadikan dia sisa 4 menit. Nah, di dalam 4 menit itu setelah dijawab misalnya oleh narsumnya itu 2 menit, berarti narsum 3 menit sisanya. Di dalam 4 menit itu partisipan berhak untuk mengomentari jawaban atas narsum tersebut. Jadi sistemnya tur juga Pak. Oke. Berarti 1 menit bertanya, lalu 2 menit narasumber menjawab gitu. Tergantung kondisinya Pak. Interupsi. Biar closing statement dulu, nanti baru jelaskan itu. Biar Ya. closing dulu. Oke. Kita tidak ini. Langsung closing aja dulu, closing statement, baru jelaskan masalah itu. Ya, nanti diharapkan partisipan silakan resen. Nanti saya akan lihat di layar ini siapa yang dahulu yang resen ya. Ada tiga orang dari pihak Kristen dan 3 orang dari pihak Islam. Oke. Ya, closing statement dari pihak Islam, Pak Juma, silakan. Timer berjalan ketika Pak Juma berbicara. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, di dalam Al-Qur'anul Karim itu diterangkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil lil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi perintah kemudian di dalam Al-Qur'an itu ya datang kepada manusia melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi ajaran agama Islam itu ya mendudukkan kemudian di dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Qalam misalnya di ayat 4, wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu kemudian ajaran ini dicetuskan di pemahaman umat Islam yang disebut kemudian akhlakul karimah. Umat Islam melalui Al-Quran diajarkan kemudian bagaimana berperilaku terhadap sesama manusia, baik terhadap sesama muslim, terhadap orang-orang non-muslim, dan terhadap orang-orang yang memerangi dan membenci terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai moralitas, artinya umat Islam tidak bisa terlepas kemudian daripada pengajaran yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan tentang mengesahkan Tuhan, bagaimana di dalam Al-Quran menceritakan tentang memuliakan orang tua, memuliakan sahabat, memuliakan tamu, memuliakan orang-orang yang berbeda keyakinan terhadap umat Islam itu sendiri, di mana mereka tidak memerangi ajaran agama Islam. Jadi Islam itu sempurna ajarannya. Terkait dengan moral, Islam itu sangat sempurna. Apa yang kemudian menjadi cakupan di dalam Al-Quran itu sendiri. Berbicara mengenai hukum-hukum, berbicara mengenai keadilan, berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa dan menyebabkan manusia itu jatuh dalam ketaatan kepada pencipta alam semesta. Jadi umat Islam, apapun rangkaian agamanya terkait dengan Al-Quranul Karim, itu sudah sempurna di dalamnya. Maka karena itulah kemudian Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada manusia tentang apa yang kemudian menjadi cakupan, bahwa kesesatan yang ada pada diri manusia itu dikarenakan manusia itu jauh daripada prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran berupa moral yang ada di dalam wahyu Allah dalam Al-Quranul Karim. Nah ini nyata. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi oleh orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi oleh Allah sudah dijanjikan. Orang yang tidak bermoral nantinya kelak akan diupah dengan neraka. Untuk itulah kemudian Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena ini berbicara mengenai perilaku manusia. Karena itulah kemudian Al-Quran ya konsepnya sangat jelas, bagaimana hubungan kita terhadap orang lain terkait dengan hukum-hukum syariat, bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara berperilaku yang baik, itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu termaktub di dalam perilaku akhlakul karimah yang sempurna. Ketika orang-orang itu menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan di dalam Al-Quran. Yang salah kemudian, ketika mengambil sebuah data, mengambil sebuah dalil, lalu kemudian dianggap itu sebagai patokan akhir daripada dalil itu. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu diterangkan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia petunjuk. Jadi ketika berbicara mengenai etika, berbicara mengenai perilaku, berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai sikap, maka Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuknya umat Islam itu. Bagaimana kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang terpuji, perilaku yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia, itu semuanya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Allah menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd,
Ayat 27, sesungguhnya Allah memberikan kesesatan siapa yang mereka kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi kesesatan yang datang kepada manusia itu dikarenakan manusia itu ingkar terhadap Tuhannya sendiri. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma, waktu telah habis. Dipersilakan untuk Pak Kasih Sejati, posisi teman, silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Juma. Jadi kesimpulannya, saya sangat bangga dengan Yesus karena Yesus tidak pernah mengajar saya untuk kawin dengan anak, untuk kawin dengan budak, untuk kawin dengan orang sembarangan. Tetapi Yesus mengajar saya hanya kawin dengan satu orang wanita, dan itu seumur hidup. Saya juga bersyukur Yesus tidak pernah mengajar saya untuk berperang, Yesus tidak pernah mengajar saya untuk membenci, dan Yesus tidak pernah mengajar saya untuk menaruh dendam kepada siapapun. Inilah yang membuat saya bangga dan saya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah guru, teladan etika dan moral. Memang saya belum sempurna mengikuti Yesus karena keterbatasan saya. Tetapi kesempurnaan Yesus itulah yang membuat saya terkagum-kagum. Kalau Yesus mengajarkan saya untuk berbuat yang seperti tadi, kawin dengan tidak jelas dan lain sebagainya, maka malam hari ini saya putuskan, saya tidak mau ikut Yesus. Saya lebih bagus jadi agama Batak, agama Parmalin. Saya lebih bagus. Tetapi karena kulihat etika dan moral Yesus ini sempurna, dan itu yang diajarkan oleh para rasul, maka saya sangat bangga dan saya sangat senang menjadi orang Kristen. Saya sangat bangga percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Saya juga mau mengatakan begini ya. Iman di dalam iman Kristen itu adalah iman yang tepat guna. Kalau tadi bro mengatakan memindahkan gunung bisa enggak? Apa gunanya buat bro? Tetapi kalau gunung Muhatam dipindahkan karena mereka terancam. Kalau kalian tidak memindahkan ini kalian mati. Tapi akhirnya mereka berdua berpuasa dan gunung itu pindah. Dan itu adalah catatan sejarah. Itu bukti. Jadi yang mau saya katakan di dalam ajaran Alkitab itu semuanya tentang moral, etika dan benar. Memang di dalam Alkitab ini dituliskan ada orang-orang yang perilaku moralnya buruk. Ada orang yang perilaku benarnya baik. Tetapi itu tulisan adalah kejujuran dari para penulis itu. Karena bagi Alkitab, bagi Kristen, tidak ada yang harus ditutupi. Dosa harus dibukakan supaya orang tidak masuk ke situ, ke jurang. Keburukan harus dibukakan supaya orang tidak mengulanginya. Jadi belajar itu harus jujur terhadap sejarah. Makanya orang Kristen nggak pernah menutupi hal itu. Ya ketika dikatakan ada perbuatan ini, dosa ya dosa. Tidak masalah. Tapi benar ya benar. Karena Yesus mengatakan kepada kita, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kekristenan diajar untuk berbicara jujur. Jujur dengan keburukan, jujur dengan kebaikan, itu merupakan moralitas. Tapi kalau kita menutup-nutupi, malah memuji-muji hal-hal yang kenyataannya buruk, kenyataannya jelek, kenyataannya hilang, tapi kita puji-puji, menurut saya ini sesuatu hal yang agak bertanya-tanya saya ya. Jadi itu. Baru saya juga bersyukur bahwa di dalam Yesus itu nggak pernah menyesatkan orang dia. Tetapi dia memberikan petunjuk yang benar. Maka Yesus mengatakan aku jalan kebenaran. Dia bukanlah yang menyesatkan manusia. Dan dia tidak pernah mengajar manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang rendah. Nggak pernah itu. Tapi selalu yang baik, yang kudus, yang mulia. Makanya tadi di dalam presentasi saya, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang manis. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perbuat. Dan itulah ajaran Yesus yang luar biasa. Makanya saya katakan, ya luar biasa memang kalau kita mengikuti ajaran Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab ini. Karena dikatakan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, dan lakukan. Itu yang selalu diajarkan di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen perilakunya buruk, bukan ajaran Yesusnya yang salah, tapi manusianya yang buruk, manusianya yang harus perbaiki. Kalau hukum sudah benar, orang berlaku salah, jangan salahkan hukumnya, tapi salahkanlah orangnya yang tidak melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Jadi, saya mau katakan bahwa moralitas yang diajarkan oleh Yesus ini sangat-sangat tinggi sekali. Dan tidak ada ajaran di dunia ini, di dalam kitab manapun, yang bisa menandingi ajaran tentang moralitas yang diberikan oleh Yesus, diteladankan oleh Yesus kepada dunia sampai hari ini. Kalau kita membaca di dalam khotbah Yesus di bukit, itu merupakan moralitas yang sangat sempurna. Berbicara hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan banyak orang, hubungan kita dengan pekerjaan. Dalam segala lingkup, kebenaran nyatakan. Oke. Habis. Terima kasih Pak Kasih Sejati. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Partisipan bertanya, nah semua menjawab dari kedua belah pihak, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Oke, sebelumnya saya iklan lagi. Jangan lupa besok malam dan Sabtu malam atau malam Minggu kita ada sesi hari Jumat itu Muslim bertanya sepuasnya, Kristen akan menjawab sepuasnya. Begitu juga selanjutnya hari Sabtu atau malam Minggu, Kristen bertanya sepuasnya dan Muslim menjawab sepuasnya. Jangan lewatkan, don't miss it. Oke, nanti
seperti biasa akan kita sebarkan di channel YouTube supaya para netizen penonton dapat menyaksikannya. Oke, silakan Pak Penunggang Kuda, ada iklan. Oke, sementara iklannya masih seperti tadi ya. Mantap betul moderator ini. Terima kasih sudah menyampaikan sebelumnya mengenai random acara kita selanjutnya ya. Ya benar dikatakan moderator tadi. Don't miss it. Don't miss it ya. Ya kembali kami sampaikan mengenai Menara Siar Muslim yang dipancarluaskan dari ketinggian 2 batang bambu ya. Yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Ucok Tebas Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Triun Slayer Comment Center, Akang Satria TV, Naja Media TV, Pendeta Abednego Penyampai Kebenaran, Sudut Pandang Muslim Channel, Istiqomah Channel, dan yang terutama dan utama, Zulkifli M. Abbas Official. Silakan moderator. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Partisipan bertanya dan narasumber menjawab. Nah, tadi closing statement sudah dari pihak Muslim. Jadi ini kami berikan untuk kesempatan bagi pihak Muslim bertanya, lalu narasumber Kristen. Biar saya yang bukakan baiknya ya. Saya bukakan baiknya untuk Muslim pertama. Boleh nggak yang ditanya saya dulu, Bang? Tunggu. Ah? Kenapa boleh nggak yang Kristen aja dulu bertanya? Biar saya yang duluan. Oh gitu. Oke, ada iya. Nanti saya ngantuk. Oke, ada perintah dari narasumber. Dari pihak Kristen dulu bertanya, nanti Pak Juma sebagai narasumber menjawab. Oke, saya akan bacakan ya yang sudah dituliskan oleh co-host kita, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim. Yang pertama, nanti yang bertanya dari pihak Kristen adalah Fek Duran. Lalu yang kedua, Adirion. Yang ketiga, Kaipas, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Pak Kaisar. Lalu dari pihak Muslim, sesuai yang ditulis oleh Pak Penunggang Kuda. Yang pertama, Anas. Yang kedua, Gias. Yang ketiga, Kores. Oke, untuk menghemat waktu, kami persilakan Fek Duran 5 menit bertanya dan narasumber 5 menit menjawab. Timer akan berjalan setelah Pak Duran. Ya, saya mau melanjutkan yang tadi Pak Eben ini ya, bawain tentang Aisyah. Nah, saya mau tanya ke Zulkifli ini, bisa nggak kasih saya data yang menunjukkan Aisyah itu lahir pada masa jahiliyah? Pos. Ya. Silakan dijawab, timer berjalan. Oke. Baik. Kalau kemudian saudara mengatakan tentang bolehkah kemudian Aisyah itu data yang Anda minta ya, bahwa dia lahir di zaman jahiliyah gitu. Iya, tadi kan Anda bilang tuh. Bentar, ini timer gimana? Pos semua dulu, pos semua. Ya, tadi kan Anda bilang Aisyah itu lahir di zaman jahiliyah. Ya toh, saya nggak dengerin loh, ya kan? Terus Anda bilang, jadi Aisyah itu kemungkinan usianya 14 tahun, benar kan? Iya. Ya, sedangkan banyak hadis yang menyatakan Aisyah umur 6 tahun dinikahi, 9 tahun digauli. Nah, saya mau data dari Anda. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau ada, silakan Anda tampilkan atau Anda sebutkan datanya seperti apa. Itu aja sih. Ya, pos dulu. Ya. Udah. Ya, silakan Pak Zul. Oke. Jadi perhitungan daripada apa yang saya sebutkan kepada Anda tadi, itu boleh Anda lihat di dalam sebuah kitab yang namanya Al-Asqalani Takrib Al-Tahsib, halaman 654. Pos ya. Ya, pos. Oke. Saya mau share screen dong. Oke, saya pos timer dulu. Ya. Oke, silakan. Nggak bisa nih. Gua taruh di chat aja deh. Oh iya. Dia bukan host. Pak Bagus, dia bukan host. Pak Bagus. Udah bikin co-host tuh, Duran langsung aja. Oke, langsung aja. Nggak bisa ya. Timer jalan pas Duran ngomongnya, share screen dulu. Baik. Kajian tentang usia Aisyah saat dinikahi Nabi. Ya, ini banyak sekali nih ya, dalil-dalil semua. Tapi saya mau angkat di poin nomor 5. Poin nomor 5 di situ dikatakan apa? Oke, timer jalan. Oke. Sudah. Rujukan sejarah telah sepakat bahwa Aisyah dilahirkan setelah datangnya Islam. Ya. Terus dari ulama-ulama Anda sendiri, Az-Zahabi berkata Aisyah termasuk yang dilahirkan setelah Islam. Ada lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar. Aku dilahirkan maksudnya Aisyah 4 atau 5 tahun setelah diutus. Ini kitab-kitabnya ada. Al-Isabah 8:16, Syiar, terus ada lagi As-Sunan Al-Kubra. Data siapa yang harus saya percaya? Pos. Timer saya pos. Oke. Bentar ya, saya tampilin dulu timernya. Bentar. Oke. Ya, silakan Pak Jul. 422. Oke, baik.
tadi saya sudah menyatakan kepada Anda ya bahwa saya punya referensi dalam menyatakan apa yang saya terangkan. Jadi ulama kami Abdurrahman ibnu Abi Sannad itu menerangkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Anda boleh lihat di dalam kitab At-Tabari, Tarik Al-Mamluk, jilid keempat halaman 50. Di situ diterangkan bahwa Asma 10 tahun lebih tua dari Aisyah radhiyallahu an. Nah, lalu kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup hingga usia 100 tahun dan meninggal tahun 73 atau 74 Hijriyah. Itu juga Anda bisa lihat dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Al-Asqalani Takhriq At-Tahsib, halaman 654. Artinya begini, apabila Asma meninggal dalam usia 100 tahun dan meninggal pada tahun 74 atau 73 Hijriah, maka Asma berumur 27 atau 28 tahun pada waktu Hijriah. Nah, kalau demikian, ketika Aisyah berumur ketika Asma kemudian berumur 27-28, berarti dikurang 10 itu sama dengan 17 tahun. Maksud saya usia daripada Asma pada saat Aisyah berumur 27 tahun atau 28 tahun, berarti di situ ada selisih 17 tahun atau 18 tahun pada waktu masa Hijriah. Nah, ini artinya bahwa Aisyah mulai hidup berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 19 tahun atau berumur 20 tahun. Ini data. Pause ya. Pause. Oke. Gua mau tampilin data yang tadi dong. Saya jalani. Oke, bentar. Tampilin lagi. Biar si Jul bisa baca sedikit. Ya. Oke. Poin ke-10 Oke, waktu dijalani ya. Sebentar. Gue cari oke. poin ke-10 dulu ya. Oke. Tunggu. Pas Duran ngomong baru. Oke, belum lagi. Oke. Poin ke-10 di sini dikatakan, Oke, jalan. meskipun kami kutip angka-angka yang valid dari buku-buku sejarah dan biografi, akan tetapi pedoman dasar kami adalah riwayat yang berdasarkan sanad sahih. Apakah Anda punya sanad yang sahih? Monggo Jul. Oke. Pause ya. Oke, bentar. Saya tampilin dulu. Ya, oke. Sebelum Bang Juma menjawab, saya sampaikan bahwa ini pertanyaan sudah berulang-ulang dan sudah dijawab akan sama seperti itu jawabannya. Saya rasa bagaimana? Data ketemu data dong. Data gue ketemu data dia. Silakan Bang Jul, Bener nggak? dijawab sesuai yang. Dia tanggapan Bang Jul. Juga lah. Bentar, mau tampilin timer nggak? Ya, waktu taman. Oke, Tampilkan saja karena Oke. Bang Jul juga tidak akan terlibat tadi. Oke. Silakan Ya. Pak Zul. Baik. Jadi begini, ketika Anda memberikan data kepada saya, yang saya pertanyakan kemudian adalah, apakah data itu sudah ditahkik? Hadis Anda itu sudah ditahkik, meski sudah disahkan. Karena kenapa? Ya, betul. Karena kenapa? Umat Islam itu memang terkadang menyepelekan hal ini. Ya, menyepelekan atas apa yang Anda sampaikan, yang dipaksakan hanya karena berdasar terhadap data yang Anda punya. Lalu kemudian Anda membuat pembenaran dengan cara memaksakan apa yang Anda anggap sebagai sebuah data. Ya, saya harus pahamkan kepada Anda. Tunggu. Saya harus pahamkan kepada Anda. Tidak benar bahwa Aisyah itu menikah berumur 6 tahun. Tidak benar. Itu fitnah yang sangat keji. Kenapa saya katakan seperti itu? Seorang ulama besar Hindustan di abad 20 bernama Maulana Habibur Rahman Siddiqui Al-Kandhlawi, itu karena kecintaannya kepada pribadi Rasul Muhammad SAW telah mengkaji secara mendalam umur Aisyah dan mentahkik hadis itu. Artinya bahwa apa yang kemudian disahihkan oleh Bukhari Muslim dalam kitabnya yang berjudul Aisyah itu tentang usia Aisyah itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada 9 tahun, ada 14 tahun. Namun kebanyakan yang berpegang pada kitab Sahih Bukhari Muslim yang menyebutkan 6 tahun ini saat Aisyah menikah, Rasul Muhammad SAW itu tidak menikahi seperti apa yang Anda terangkan, seperti apa yang Anda kemukakan, seperti data yang Anda sampaikan malam ini. Kenapa? Karena di dalam pemahaman ajaran agama Islam itu ada yang disebut tarikatul Islam, ada sejarah. Bagaimana kemudian mendudukkan poin-poin informasinya berdasarkan dengan hitung-hitungan tahun. Jadi kesimpulannya kemudian adalah apa yang diterangkan oleh hadis yang Anda sebutkan itu bisa dinilai dari penjabaran tentang sejarah yang dituliskan oleh para ulama tentang pelajaran mereka tentang hadis, bahwa berdasarkan hitungan tahun Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahkan di atas usia 14 tahun. Demikian. Oke, jadi Anda mau bilang bahwa hadis Bukhari itu dhaif. Pause ya. Saya tidak mengatakan hadis itu dhaif. Ya, silakan. Saya mengatakan pandangan saya terhadap apa yang saya terangkan itu At-Tabari Tarik Al-Mamluk jilid 4 halaman 50. Anda punya data apa selain link? Ayo. Kalau saya punya hadisnya gimana? Kalau saya ada data yang menyatakan ada orang yang mendaifkan Bukhari itu adalah orang bodoh gimana?
Ya, silakan Anda tunjukkan dalilnya, nomor hadisnya, dan siapa sanadnya. Orang sekarang, asal Anda tahu, tiada kemilau senda sasil hadis Bukhari Muslim. Orang yang tidak memahami ilmu ulumul hadis itu mengatakan itu juga bisa jadi hadis. Oke? Oke. Silakan. Tolong dong dibuka. Gue mau share screen lagi biar bacotnya nggak Masih kos, langsung aja. Oke. Ya. Ini gue ambil dari NU ya. Siapa Anda berani-beraninya mengatakan bahwa hadis yang dicatat oleh Bukhari itu tidak benar? Ya. Anda jangan berkelok. Anda jangan berkelok. Share screen-nya. Jalankan timernya. Bentar. Aduh. Jalankan timernya. Oke. Ya. Share screen-nya mana, Duran? Belum. Ini Ya, udah. belum share screen. Jadi Ya. kalau sebelum share screen bicara, jalankan aja timernya. Dan nanti kita kasih Boleh kebijakan kan, Pak Juma nanti, Pak. Kasih kebijakan wali. Bolehkah mendoibkan hadis Sahih Al-Bukhari sebagaimana Albani? Albani sering mendoibkan ya Bukhari. NU jelas menyatakan Albani itu kontroversi. Karena kitab yang sahih selain daripada Al-Quran itu adalah Bukhari. Lalu Anda mau menyangkal hadis yang telah dicatat oleh Bukhari. Anda mau tahu hadisnya berapa? Saya kasih, Jul. Gue paling demen kalau ditanya tentang hadis ya. Sebentar. Bentar, saya pause ya. Pause, Yuk. oke. Kos. Ada yang bisa itu gak? Bantu dibukain. Oh, di... Ente kirim link ke chat aja biar dibuka sama siapa Anda. Ya, bentar. Gue lagi cari yang Bukhari ya tentang usia Aisyah. Banyak. Semua Buka sendiri Duran bisa. Kan kohos ente. Oh, gue bisa ya? Iya. Oke. Gue buka dari Muslim dulu. Nanti pas sudah berbicara Duran langsung on lagi waktu. 2 menit 3 detik ya. 2 menit 3 detik lagi Duran, efisien. Bentar. Nanti kita kasih kebijakan Pak Jol untuk menjawab lah, nggak apa-apa walaupun habis Pak Jol waktunya. Enggak, tadi kan dia nanya hadisnya ya. Disangkanya Nah, saya tanya dulu dong, Anda pernah baca kitab Sahih Bukhari yang asli dalam original teks? Atau Anda hanya mengandalkan link? ada. Nah, ada. saya tanya Kalau- kepada Anda. Anda pernah baca kitab Bukhari Muslim? Enggak pernah. Bukhari aja dulu. Enggak pernah. Nggak pernah. Oh, ya udah, makasih. Oke, nah sekarang gini. Saya tantang Anda untuk menyatakan dengan iman Anda, link yang saya kasih, hadis Sahih Muslim nomor 2550 itu adalah doib. Nggak usah doib deh, maudhu langsung. Bentar, Berarti ini Anda- timer jalannya. Anda Saya tidak berani- pernah jangan. mengatakan doif loh. Loh, Yang mengatakan doif siapa? sekarang yang mencatat usia Aisyah 6 tahun dan 9 tahun siapa? Bukhari dan Muslim kan? Lalu Anda menyangkal. Anda menyangkal kan? Ya, saya tidak menyangkal bahwa itu hadis sahih kan? Berarti doib dong. Kalau Anda tidak menyangkal. Siapa bilang? Siapa bilang doif? Kalau Anda tidak menyangkal, kenapa Anda katakan usia Aisyah itu 14 tahun? Sedangkan Bukhari dan Muslim mencatat 6 tahun. Hadis itu, tunggu dulu. Ah. Hadis itu diterangkan oleh siapa? Perkataan Aisyah radhiyallahu anhu setelah dicermati kemudian oleh ulama Maulana Habibur Rahman Siddiqi Al-Kandalawi, ya. Jangan so tahu Anda membaca Ya. kitab itu aja nggak pernah. Oke. Ini Ya. disebutkan perawinya tersambung kepada Hisam bin Urwah dari bapaknya Nah. Urwah bin Zubair yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hanya dari garis itu saja. Hanya dari Hisam bin Urwah dan Urwah bin Zubair. Tidak ada yang lain. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi lainnya yang menceritakan umur Aisyah 6 tahun saat menikah. Tunjukkan kalau ada. Aswad bin Yazid, Qasim bin Abdurrahman, Qasim bin Ya, Muhammad itu bin kan Abu Bakar, hadisnya. Coba bin Anda Umar bin tunjukkan. Abdurrahman. Coba Anda tunjukkan sanadnya. Silakan. Ya. Anda hanya Bentar ya. berdasarkan link. Anda tidak pernah belajar Berdasarkan hadis. Anda hanya berdasarkan suara, berdasarkan mulut, ya kan? Tapi tidak ada data. Siapa yang Saya tidak ada, siapa yang lebih saya valid? tidak ada kepentingan Siapa untuk yang lebih menjelaskan berdasarkan link. Saya pernah Oh. belajar umul hadis, Anda tidak. Kalau Ayo. Anda pernah belajar, setidak-tidaknya Anda kasih. Oke, dong saya tanya data. sama Anda, Hisam bin Urwah itu siapa? Dan pernah hidup di mana? Dia pernah hidup di Irak kan? Nah, ya betul. Betul kan? Nah, apa yang kemudian ulama hadis terangkan tentang dia? Dia orang yang terpercaya. Nah, terus setelah di Irak juga dia masih terpercaya. Di mana datanya itu disebutkan? Lah, maka itu kalau saya kasih data, Anda baca yang benar. Eh, Anda ketawa. mengajari Jangan Anda ketawa. mengajari ikan berenang, lucu ini. Udah. Oh, Waktu habis. Anda bukan ikan, Anda penyu. Oke. Oke, Duran Anda- ada lagi? Udah, Anda waktu ngajarin habis. ikan Ya. berenang. Anda bukan ikan. Oke, kalau Anda begitu hanya tolong tunjukkan hadisnya yang tadi. Silakan. Hadis yang Tolong mana lagi? tunjukkan. Anda boleh Ya, yang ini. Coba Ya. Anda bacakan kepada saya original teksnya. Saya ingin tahu. Silakan. Oke. Sekarang saya mau Mohon tanya, ya, penjelasannya kalau bagi- Anda Baca. taruh ya. Oke, tadi Anda Baca mengatakan original kitab. teksnya, silakan. Tadi Anda bilang Coba Jalika Anda Kitabun. bacakan original teksnya, Oke. silakan. Silakan. Tadi Anda Saya bilang ingin tahu Anda terpelajar atau baca- tidak dalam ilmu Anda hadis. baca Oke. tadi Anda baca Jalikal Baru Kitabun. tanya. Ya, Artinya apa? Artinya apa? Aduh, Pak Duran. Jalikal Kitabun artinya apa? Ini pendusta ini. Tampilkan dulu timer. Oke. Sudah habis Durannya. Udah Udah. habis. Pak Duran sudah habis untuk menjawab. Silakan. Ya, coba timer. Duran juga udah habis. Duran. Duran habis. Oke. Ya, sudah habis. Taruh. Oke.
Jalikal kitabun itu artinya kitab itu. Pak Duran, udah habis Kitab waktunya. ini. Ya. Pak Duran, Ini pendusta harus diekspos. enggak, Pak Ya. Duran, udah habis waktunya. Oke, kita kembali masuk ke partisipan pertama Muslim tadi, partisipan Kristen partisipan pertama Muslim Kristen. tadi. Tunggu ya, saya lihat dulu ya. Saya boleh nggak, Bang, boleh nggak saya ditanyai dari 3 penanya langsung? Enggak, Pak. Ini Ya, kita Pak, ini kadang gantian. mohon maaf, saya mau gini dulu Bang Juma. Mohon maaf kalau mungkin Bang Juma sudah kemalaman di Indonesia Timur ini kan, mau ini Iya, nanti digantikan betul. Pak Naja TV, Naja Media nanti gantikan jadi narasumber kalau ini. Ya, silakan Kada kalau mau istirahat. Oke, dari Iya, partisipan iya, kan materinya udah selesai ya. Tentang moral udah Tunggu, selesai. Awi, ya udah kalau Saya udah sampaikan dari kemarin kepada Atau gini aja. panitia dari yang Tunggu, bersangkutan. tunggu, Waktu saya Kalau itu Pak hanya Muhammad, Bang Dua Imam, jam. kalau permintaan Anda Ya, siap ini, untuk tunggu. ditanya tiga-tiganya dari narsum Kristen, siap, mau? ya Sekarang silakan biar aja. kita habiskan di Kristen, baru habiskan di Islam. Monggo, Begitu. sekarang yang kedua. Adelion, Oke, yang kedua. silakan. Ya. Jadi tunggu Pak Kaisar. Jadi formatnya ya atas permintaan Pak Juma karena waktu Indonesia Timur sudah larut malam. Iya, Jadi saya dari bilang pihak- sama panitia itu saya paling lama jam 12. Oke. Jadi dari pihak Kristen aja dulu ya menghabiskan Ya, bertanya. habiskan. Nanti Pak Juma menjawab ya. Nanti baru setelah itu dari partisipan Muslim 3 orang. Nanti Pak Erben bertanya. Yang Oke. menjawab. Yang kedua Aderion. Aderion. Silakan Open mic-nya. buka open mic-nya. Yang mana nih? Aderion. Apakah masih ada di sana? Udah aku buka udah. Sudah. Ya, Ade, Silakan. Ade, monitor gak? Monitor. Aderion. Waduh, Halo, Ade. mana ini orang? Ade, Aderion. Mana kayaknya? Ada. Ini masih ada di sini. Ya. masih. Cai pas dulu deh. Kalau enggak, Rion. cai pas dulu deh kalau dia ini. Oke, ya. Pak Dulu, silakan. Adrian Mas. dibukakan mic-nya. Ya, Rion, siapa buka nih? mic-nya. Cai pas Itu dulu sudah, sih. Rion buka. Ade. Ade, Ya, Rion. buka mic-nya, Rion. Oh, ada. Ya, Oke. Sudah. Oke. Ya, aku mute lagi. Silakan Adrian. Oke. Ya. Efisien waktu ya 5 menit ya. Oke. Adrian juga. Selamat malam ya, Bang. Ya, selamat malam Bang Zuma. Yang berjalan aja. Ya, malam, Dek. Ini kan judul kita kan berkaitan dengan moral ya. Tentu kalau yang tidak bermoral itu kan tentu ada teguran ya. Yang aku mau tanya gini, Bang. Dalam Ali Imran 50, Isa kan menghalalkan sebagian dari yang telah diharamkan sebelumnya. Sementara di At-Tahrim 1, baginda itu mengharamkan yang dihalalkan. Pertanyaan begini, Bang. Kenapa Ali Imran ayat berapa? Ali Imran 50, Bang? Sama At-Tahrim Iya. ayat 1. Ya, pertanyaan begini, Bang. Kenapa terjadi perbedaan perlakuan di antara kedua ayat tersebut di mana Isa ditegur dalam hal menghalalkan yang diharamkan, sementara Muhammad ditegur karena mengharamkan yang telah dihalalkan? Kenapa baginda ditegur sementara Isa tidak ditegur? Kira-kira begitu, Bang. At-Tahrim ayat berapa? 1. Ayat 1. Betul. At-Tahrim ayat 1. Oke, udah siap Pak Juma jawab. Sabar, dilihat dulu anunya. Dilihat dulu darinya. Surah 66 ayat 1. Iya. Ada 2 tadi. Surat Oke. apa? Satu sama Sama Ali Imran 50. Dan Ali Imran ayat 50. Baik. Oke, udah siap? Siap. Oke, silakan. Oke, jadi syariat yang datang kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah syariat yang sudah diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diterangkan wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurata wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum wattaqullaha wa ati'un. Di sini diterangkan bahwa dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi syariatnya Nabi Isa alaihissalam itu, pengajarannya Nabi Isa alaihissalam itu masih terkait terhadap hukum Musa. Ya, sedangkan apa yang diterangkan kemudian di dalam At-Tahrim ayat 1 ini terkait dengan syariat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Nah, apa yang Anda permasalahkan? Berarti Abang mau mendikotomikan kalau di zaman Muhammad itu bukan nggak berkaitan dengan syariat sebelumnya? Gitu. Gimana? Di At-Tahrim itu baginda itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya belum diatur. Apakah begitu maksudnya, Bang? At-Tahrim. Bukan berbicara mengenai syariat Torah ini, bukan. Ini berbicara mengenai apa yang kemudian terjadi di antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Emangnya itu mengharamkan apa sih, Bang? Di At-Tahrim itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, di dalam ayat ini sesuai dengan asbabun nuzulnya,
itu jelas bercerita tentang Hafsah dan juga Aisyah, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu meminum madu, lalu kemudian beliau mengharamkan madu itu untuk dirinya, padahal itu sebelumnya sudah dihalalkan oleh Allah. Itu bukannya tentang Mara Kiptia, itu sebentar, abang ini dapat dasarnya dari mana bang? Kalau tentang madu? Ya dari tafsir Al-Quran. Kita katanya nggak bisa pakai tafsir, makanya aku menghindari. Kok nggak bisa? Kalau Anda tidak memahami ilmu tafsir, ya memang nggak bisa kalau asal tafsir. Nggak bisa gitu dong, Bang. Kan aku kan lagi bertanya nih. Kalau tahu kayak gitu, aku tadi sebutin semua tentang hadis yang berkaitan tentang at-tahrim. Justru saya menghindar nih. Makanya saya nanya, ini mengharamkan tentang apa? Kalau madu nggak nyambung, Bang. Kalau madu itu nggak nyambung ayat 3-nya. Pasti nggak nyambung. Coba Bapak baca ayat 3. Jadi di sini diterangkan, ya, di ayat sebelumnya Allah menyapa Nabi tentang hukum dan etika menceraikan istri. Lalu kemudian pada awal surah daripada at-tahrim ini, Allah menyapa, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jazzi? Itu maksudnya. Itu ayat 3 nggak nyambung. Ayat 3 nggak nyambung, Bang. Ini kalau ini terkait tentang abang bilang meminum madu, itu ayat 3 jadi nggak nyambung. Karena ayat 3 itu secara rahasia. Disebutnya ayat 3 itu secara rahasia antara salah satu istrinya. Sementara kalau misalnya aku lihat dari riwayat tentang madu, itu antara Hafsah dan Aisyah itu nggak rahasia. Mereka bahkan sepakat. Bagaimana bisa dibilang rahasia? Di mana diceritakan mereka sepakat tentang madu? Ada. Cuman kan aku mesti nyari data ya dong. Tadi kan rencananya nggak boleh pakai hadis. Itu rencananya tadi kan. Makanya aku itu menghindari hadis. Karena kita perjanjian nggak boleh pakai hadis toh. Ya silakan aja kalau Anda menggunakan hadis, tapi apakah berkaitan dengan data yang ada di dalam at-tahrim ini? Ya pasti berkaitan dong. Pasti berkaitan. Nah, sementara di dalam ilmu tafsir ini bercerita tentang apa yang saya terangkan tadi. Kalau tentang madu itu aku baca di itu tafsir. Banyak kok riwayat itu ya. Sebentar. Aku mesti cari datanya dong, Bang. Ini mesti aku cari dulu. Text time ini aku menghabisin waktu saya. Masalahnya. Nah, jadi gini, kembali ke pertanyaan itu ya. Kenapa Isa nggak ditegur? Muhammad ditegur. Padahal kan sementara itu sama-sama mengubah kan. Satunya menghalalkan, satunya mengharamkan. Kenapa Muhammad ditegur, Isanya enggak? Jadi gini. Ya. Jadi gini. Yang diterangkan kemudian oleh Allah di dalam Ali Imran ayat 50 ini bukan mengenai pelanggaran ataupun bukan pelanggaran. Ini berbicara mengenai apa yang kemudian Nabi Isa alaihissalam disyariatkan kepada dia. Wa musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa li uhalli wa uhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dia membenarkan ajaran Nabi Musa dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Ini diperintahkan. Ini diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang telah diharamkan untukmu. Contoh, coba Anda lihat bagaimana di hari Sabat Yesus memetik gandum bersama muridnya. Ada nggak larangannya untuk Yesus? Menyembuhkan orang ketika dia mengobati orang pada hari Sabat. Ada nggak larangannya kepada Yesus? Enggak. Ya karena dia Tuhan. Bedanya itu, iya, makanya cuma Tuhan yang bisa mengubah, Pak. Jangan lupa. Justru karena Yesus itu Tuhan, makanya dia bisa menghalalkan yang sebelumnya diharamkan atau sebaliknya. Oh, jadi Anda ingin mengatakan dia tidak ditegur karena dia Tuhan? Memang nggak pernah ditegur, Pak. Kapan pernah ditegur Yesus? Nah ini sekarang kan Muhammad ditegur, permasalahannya itu loh. Kenapa Isa tidak ditegur baik di Quran maupun di Alkitab? Sementara di dalam Quran Muhammad ditegur. Ini kan berhubungan dengan moral. Bermoral itu artinya kan dia mempunyai penilaian yang baik dan buruk, Bang. Artinya jadi kalau dia ditegur Jadi kalau dia ditegur dalam Al-Quran gimana? Kalau dia ditegur di dalam Al-Quran berarti dia menandakan ada indikasi bahwa tidak bermoral. Dalam arti gini loh, Bang. Kalau aku baca di KBBI, bermoral itu artinya memiliki pertimbangan baik dan buruk. Di atas yang jalan waktu yang di atas. Memiliki pertimbangan baik dan buruk dan berakhlak baik. Nah, kalau dia mengharamkan sebelum yang dihalalkan misalnya, lu kan berarti dia nggak punya pertimbangan yang baik dan buruk. Artinya dia ditegur kan? Iya, berarti nggak bermoral. Nah, tadi kan Anda mengatakan dalam surah Ali Imran itu ya, ayat 50, dia tidak ditegur karena dia adalah Tuhan. Kan gitu pasti, yang Anda. Pasti. Bagaimana kemudian di ayat Al-Maidah ayat 16 itu 116 itu dia ditegur kok? Apa tuh? Aduh, ada yang telepon. Di atas jalan waktunya. Ditanya, ditegur oleh Allah. Anta qulta linnas takhizuni. Bang, jangan lari ke situ dulu, Bang. Enggak, kita fokus tentang menghalalkan dan diharamkan dulu. Itu kan bagaimana nih? Bentar. Pos dua-duanya. Silakan. Pos dua-duanya dulu. Jangan lari dari pertanyaan, Pak. Untuk operator timer ya biar ini kalau pas Pak Aderion menjawab jalankan timer Pak Aderion. Nah ketika Pak Juma menjawab juga apa statement jalankan timer itu aja ya. Ya. Oke silakan Pak Aderion. Ya iya itu aja Bang. Apa namanya? Ini di sini jelas perbedaan yang jelas antara perlakuan Isa dan Muhammad itu sama-sama mengharamkan dan menghalalkan gitu.
tentang itu syariatnya diatur atau enggak itu urusan belakang dulu, tapi ini kan perbuatan mengharamkan atau menghalalkan. Satunya ditegur, satunya enggak. Nah, ini masalah. Ini jadi poin saya, sorotan saya ya, kira-kira gitu, Bang. Boleh tanggapin? Oke. Di dalam surah Al-Maidah ayat 116 di situ Nabi Isa alaihissalam ditegur oleh Allah. A'anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menyembah engkau dan ibumu selain daripada aku? Ini ditegur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kemudian menjawab, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah aku pernah mengajarkan mereka untuk menyembah selain daripada engkau. Oke, aku tanggapin, Bang. Ini perbedaan yang enggak apple to apple, perbandingan enggak apple to apple. Kalau di situ kan Isa itu dituding mengajarkan sesuatu yang enggak diajarkan. Itu ada tudingan. Dia bukan mengajarkan itu. Mengajarkan itu terus ditegur. Ini beda, Bang. Isa itu bukan mengajarkan itu, tapi dituding telah mengajarkan itu. Bener nggak? Oh, bukan. Saya nggak ngajarin itu. Kan gitu kira-kira. Ya beda dong sama At-Tahrim. Ya, pada intinya dia ditegur kan. Ditegur dengan bukan kesalahannya. Itu justru pada intinya bagi Allah Subhanahu wa taala menegur sesuatu yang nggak dia lakukan itu loh. Itu pada intinya. Ya, artinya bahwa Ali Imran ayat 50 yang kemudian adik saya ini katakan sebagai dasar untuk menuhankan Yesus itu gugur karena dia ternyata ditegur di ayat 116 itu. Sorry, Bang, maaf, aku nggak bilangin Ali Imran ini dasar saya menuhankan Yesus, bukan. Saya kan tadi kan Babang menanti tentang hari Sabat yang ada di kitab saya. Karena dia Tuhan. Saya nggak bilangin ini adalah Tuhan loh. Saya nggak menyebut Ali Imran ini dasar saya menyebut Isa itu Tuhan, enggak sama sekali. Nah, berarti waktu saya habis ya. Artinya bahwa apa yang diterangkan oleh habis waktu Bang Kandaya. Lanjut aja nggak apa-apa. Terakhir ya. Berarti aku bilang di sini kelihatan biar audiens yang menilai. Kalau di sini kelihatan perbedaan antara Ali Imran dengan At-Tahrim itu dibedakan. Kalau Isa itu tidak ditegur, padahal dia menghalalkan yang haram loh. Nah, Muhammad sebaliknya, dia menghalalkan yang haram, ditegur. Nah, itu tergantung audiens lah menilai. Aku nggak mau menjudge ini salah atau itu salah. Begitu nanti biar audiensnya aja yang menilai. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Betul sekali, betul sekali. Oke, masih ada 15 detik. Udah, cukup. Oke, riset. Terima kasih Pak Diryon. Biarkan audiens yang menilai, betul itu. Oke. Saya bisa riset ya. Yang terakhir Riset. dari partisipan Kristen. Kaipas. Mana sudah open mic? Kaipas. Ya, nih, saya buka nih. Sudah? Siap? Ya, makasih. Timer berjalan. Bisa. Pak Kaipas. Efisien waktu ya. Pak Zul sama Kaipas biar efisiensi waktu. Oke. Ya, makasih. Ya, selamat malam, Salam. Saya Kayafas. Mengikuti perdebatan ini saya terus terang gemetaran. Hampir mualaf, cuman setelah mendengar closing statement dari Pak Kasih Sejati tadi nggak jadi. Ya, dari judulnya ini tentang moral ini sangat bagus ya. Moral itu kan standar perilaku. Sebenarnya cukup menjawab, nggak perlu panjang-panjang. Kita bisa melihat dari sisi kita sendiri. Kalau kita ada dalam pesawat, tiba-tiba ada orang di kiri kita teriak haleluya, di sebelah kanan kita teriak Allahu Akbar, kita kaget sama yang mana? Itu kita udah bisa ngejawab sendiri. Pasti kita udah bisa jawab, bayangkan. Nah ini saya mau menyikapi dari sisi lainnya ya. Tadi tentang pertanyaan statement tadi dari teman-teman Muslim, ini saya mau nanya tentang standar perilaku, yaitu sunat dan sholat 5 waktu. Itu kan kata kalian kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah saya minta dalilnya dari Al-Quran tentang sunat ini di ayat mana dan sholat 5 waktu ini dari mana? Oke, monggo. Ya, silakan Pak. Sudah siap Pak Juma menjawab? Ya. Oke, timer berjalan ketika Pak Juma menjawab. Silakan. Baik. Jadi saya hanya ingin katakan begini. Di dalam Al-Quran itu memang tidak ada perintah yang kemudian tertulis dengan nyata bahwa sunatkanlah dirimu. Ya. Tetapi perintahnya kemudian adalah mengikuti milah atau jalan Abraham atau Ibrahim. Nah, sahabat juga harus tahu bahwa Al-Quran itu kemudian ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka perintahnya kemudian itu jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dan menjabarkan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, sehingga umat Islam menjadikan hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjabar apa yang tersimpul di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti misalnya dalil yang saya katakan tadi bahwa ikutilah jalan Ibrahim. Sesungguhnya beliau adalah jalan yang lurus. Nah, kemudian hadis menerangkan tentang itu. Salah satu keutamaan daripada Nabi Ibrahim adalah bersunat. Maka secara tidak langsung perintahnya juga adalah bersunat. Saya kira begitu. Oke, aku lanjut ya. Artinya berarti tidak ada ya, tidak ada dalil
sunat secara langsung maupun sholat 5 waktu. Karena ini berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ikutilah mila Ibrahim atau agama Ibrahim. Tapi seperti kita tahu, Ibrahim itu atau Abraham itu turun sebelum Taurat diturunkan. Jadi pada saat Taurat diturunkan itu barulah babi itu haram. Sementara di dalam Al-Maidah 5, Al-Maidah ayat 5, tulisannya gini. Pada hari ini dihalalkan sembelihan orang yang diberi Alkitab atau Ahlul Kitab. Dan sembelihan itu halal untuk kalian makan. Nah, jadi ini saya juga bingung. Babi itu haram dari mana? Gitu. Babi itu diharamkan dari mana? Dan sholat 5 waktu itu dasarnya tetap dari mana? Artinya berarti memang tidak ada. Nah, gitu. Saya mau nanya, kalau gitu kenapa babi haram kalau gitu? Saya mau nanya. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Saya mau berjalan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran mungkin saya ingatkan aja. Stop. Pause. Lanjutkan. Oke, silakan Pak Juma. Ya, lanjutkan Kanda. Saya cuma mau ingatkan agar dijawab mengenai perintah sholat itu yang menurut mereka katanya tidak ada dalam Al-Quran. Itu dulu. Silakan Kanda. Ya, jadi terkait dengan pengharaman daripada babi itu ya, itu juga tidak diterangkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Bahwasanya haramnya babi itu dikarenakan ini dan itu tidak dijelaskan secara terperinci. Tetapi dikatakan bahwa itu diharamkan makan babi dan hewan-hewan yang disembelih selain daripada nama Allah, dan juga dilarang makan bangkai dan juga darah. Itu jelas di dalam Al-Quran. Nah, kalau kemudian mengenai waktu sholat itu ya, itu jelas nyata di dalam Al-Quran, waktu sholat itu. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 diterangkan, fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, yang masalah kemudian itu adalah ketika sahabat saya itu minta waktunya dalam satu ayat. Nah, umat Islam itu tidak begitu. Salat subuh diterangkan dalam Quran surah An-Nur ayat 58. Salat zuhur disebutkan perintahnya di dalam surah Al-Isra ayat 78. Salat asar itu disebutkan di dalam surah Qaf ayat 39. Salat maghrib disebutkan perintahnya di dalam Quran surah Hud ayat 114. Salat isya disebutkan perintahnya dalam surah An-Nur ayat 58. Jadi umat Islam itu sangat-sangat luar biasa di dalam menentukan sholatnya. Karena kenapa? Itu ada tuntunannya. Maka laksanakanlah sholat itu, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kemudian waktunya ditentukan tadi. Surah An-Nur, Al-Isra, Qaf, Hud, dan juga surah An-Nur di 2 ayat itu. 58 dan di ayat 58 itu termaktub sholat subuh dan juga sholat isya. Demikian. Oke, jadi saya lanjut lagi ya. Jadi sunat ini tidak ada, tapi ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Terus sholat. Sholat ini juga berarti tidak ada ya, karena saya ngelihat ayatnya memang tidak ada menjelaskan secara tersurat 5 kali. Dan tidak ada juga jam-jamnya, malah ini kisah para rasul 3 ayat 1, ini para rasul ini sholat asar. Gitu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, sholat-sholat ini tercatat dalam Alkitab. Jadi saya bingung, Al-Quran berarti tidak jelas juga kalau dibilang sebagai patokan, sebagai standar moral yang digembar-gemborkan oleh umat muslim, yaitu standar perilaku, di mana babi haram, sunat, dan sholat ini ternyata memang tidak ada. Gitu. Belum lagi, ini lucunya, ikutilah mila Ibrahim ini di ayat An-Nahl ayat 123. Surat An-Nahl ayat 123. Sementara babi haram ada di An-Nahl ayat 115. Nah, ini lucunya lagi gini. Gimana dengan bangkai atau darah yang diharamkan? Sementara darah itu, saya pernah bilang juga, untuk sholat itu disunahkan untuk memakai parfum kesukaan baginda, yaitu kasturi kijang yang berasal dari darah. Dan orang Islam juga makan ikan asin. Ikan asin itu adalah bangkai. Nah, itu menurut Bang Zuma gimana? Boleh dikasih tanggapannya? Ya, jadi yang pertama kembali tentang babi ya. Di dalam kitab Anda juga pun tidak ada dituliskan apa sebabnya kemudian di Imamat 7 ayat 11 itu babi diharamkan. Itu tidak diterangkan. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang tidak ada juga diterangkan di dalam ayat dalam Al-Quran. Sholatlah 5 kali sehari semalam. Tidak ada perintah itu. Yang ada adalah laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kalau mengenai 5 waktu ada perintahnya Anda minta, saya minta ibadah hari Minggu ada nggak? Nyembah Yesus ada nggak? Nggak akan ada. Ini berbicara mengenai moral kan? Nah, artinya kita berbicara mengenai kitab kita secara menyeluruh. Kalau tadi ada mengatakan Yesus luar biasa, tunggu dulu. Ajaran Yesus selama 3 tahun itu ajaran apa saja yang diajarkan? Ada dia mengajarkan menyembah dirinya? Nggak ada. Data-datanya jelas kalau kita mau terperinci lagi tentang apa yang Yesus ajarkan sebenarnya.
Nah, terkait dengan yang sahabat saya katakan, dalam surah An-Nahl itu tidak ada perintahnya kemudian untuk bersunat. Tapi kan perintahnya jelas, mengikuti apa yang diajarkan oleh Ibrahim. Lalu kemudian yang diajarkan oleh Ibrahim itu oleh Rasul Muhammad SAW diterangkan bahwa Ibrahim berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun. Itu ada hadisnya. Berarti kami umat Islam harus bersunat karena diperintahkan untuk mengikuti itu. Dalilnya saya, dalil kitab kami ada. Yang celaka itu dalilnya ada di kitabnya, tapi malah tidak bersunat. Demikian. Tadi tentang yang ikan asin dan kasturi kijang belum dijelaskan. Oh, saya tidak punya data untuk kasturi kijang ini ya. Yang saya pahami bahwa yang dimaksud dengan bangkai itu adalah Hadis. Oke, makasih. Waduh, sayang sekali tidak terjawab semua. Oke, terima kasih. Makasih Bang. Ya, terima kasih Bang Zuma. Salam kenal. Ya, sudah dijawab. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Satu menit pakai 1 menit dipakai apa nih? Terserah dipakai apa. Dipakai nyanyi aja ya. Iya. ya mungkin saya kembalikan kepada host saja waktunya juga. Mungkin Awi mumpung 1 menit, mungkin ada yang nanya dari Scott orang Indonesia. Bisa 1 menit? Bisa. Ya nggak apa-apa, yang penting diberikan kesempatan menjawab. Oke, aku mute. Pak Zuma dari Pak Scott nih untuk bertanya. 1 menit Pak Scott. Oke, Pak Scott. Ya, berarti lebih dari 4 orang ya penanya untuk saya ya. Sekali-sekali lah. Ibadah kanda kita jawab aja. Untuk Pak Juma, tunggu dulu. Berapa menit beliau menjawab? Nah, udah bebas sudah karena waktunya sudah habis, kasih aja waktu. Toleransi karena kita 4 kan juga. Pak Scott, 1 menit. Terima kasih. Saya mau tanya, ini kan saya mau kembalikan ke topik tentang moralitas. Saya mau bertanya tentang moralitas Muhammad ini. Ketika dia membunuh seluruh keluarga Safiyah di perang Khaybar, lalu dia menikahi Safiyah pada hari yang sama. Moralitas apa itu? Dia membunuh suaminya, dia masih pengantin yang baru, lalu dia mengawini Safiyah pada hari yang sama. Itu moralitas Nabi apa itu? Silakan. Oke, saudara saya ini membawa data 1400 tahun silam. Boleh enggak saya dikasih bukti referensi yang akurat dari apa yang Anda pertanyakan? Silakan. Ada data yang sudah dinyatakan sahih dalam pengajaran Islam? Ya Pak Scott, jangan di-mute lagi ya. Oke, sorry. Itu silakan dibuka di dalam Sahih Bukhari 3889. Atau perlu saya bacakan? Iya, dibacakan. Oke, saya bacakan ya. Kami menyerbu Khaybar, tatkala Allah menaklukkan benteng Khaybar untuk kemenangan beliau. Diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Safiyah binti Huyai bin Akhtab yang suaminya terbunuh, sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Nabi memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Safiyah. Hingga ketika kami tiba di Sada Sabna, dia berhenti untuk singgah bersamanya. Ngapain mereka? Nggak tahu juga saya. Lalu Rasulullah, oke silakan. Iya, siapa yang membunuh kemudian suami dari Safiyah ini? Apa perlu saya ulangi lagi membacanya itu? Iya, saya minta data ke Anda yang membunuhnya siapa. Kan Anda tadi tuduhannya Rasulullah Muhammad SAW membunuh suaminya lalu menikahi istrinya, bukan gitu? Kan atas perintahnya lah itu perang di Khaybar itu. Kan Muhammad juga ikut perang di dalam Khaybar itu. Ya, namanya perang. Muhammad. Yang namanya perang itu. Allahu Akbar, mereka menyerang orang Khaybar. Yang namanya perang itu. Jangan berbohong dong. Lah, Anda yang berbohong tadi mengatakan Muhammad yang membunuh. Jangan begitu, Pak. Anda yang menuduh tadi Rasulullah Muhammad SAW membunuh. Kamu menolak bahwa perang Khaybar itu benar-benar. Pak Scott. Ya, kita ini kan prinsipnya bertanya Pak Scott. Oke, kita cukup Pak Scott karena kayaknya mohon maaf ya karena mengatakan tadi narasi Muhammad membunuh dan tidak bisa dibuktikan. Kalau perang itu kan ya namanya perang, kita tahu sendiri lah. Silakan dilanjut aja, moderator. Jadi gini aja Pak penunggang kuda. Prinsipnya kan itu kan pertanyaan Pak Scott sudah jelas. Nah, silakan dijawab oleh Pak Juma gitu. Oke, bertanya, tapi saya butuh data gitu loh atas fitnahannya beliau yang mengatakan Rasulullah membunuh suami daripada Safiyah bersama dengan keluarganya. Ada nggak datanya tuh? Bisa tadi saya membacakan Sahih Bukhari 3889. Ada datanya di situ diterangkan membunuh semua keluarganya Safiyah. Ada. Ini mengecek hadis ini gitu loh. Saya tanya dulu sama Anda. Dibukakan Sahih Bukhari. Saya tanya sama Anda. Ada tidak datanya Rasulullah membunuh suami? Rasulullah membunuh semua keluarganya Safiyah. Ada datanya? Faktanya bahwa Muhammad ikut perang Khaybar. Iya, tapi faktanya kan gini aja. Pak Scott ada ininya, datanya, tolong ditampilkan di screen gitu, biar dibaca gitu loh. Biar jelas gitu. Pak Scott. Oke, saya share screen ya. Biar dibaca oleh Pak Juma gitu loh. Oke. Ya. Biar jelas gitu. Kelihatan? Kelihatan ya? Juma udah lihat di share screen? HP saya kecil, Bang. Di zoom. Besarkan. Dibesarkan di zoom. Oke, ini Sahih Bukhari 3889. Ini dibilang ya, kami menyerbu Khaybar.
tak kala Allah menaklukkan benteng Khaybar untuk kemenangan beliau. Oke. Diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Safiyah binti Huwai, binti Akhtab, yang suaminya terbunuh, sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Baru pengantin dia ini. Maka Nabi memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Safiyah, hingga ketika kami tiba di Sada Sabah, dia berhenti untuk singgah bersamanya. Lalu Rasulullah SAW membuatkan tenda untuknya, membuat makanan yang terbuat dari kurma, bla 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 bla. Nah, yang mau saya bilang di sini, kita sudah tahu sejarah ini, kita tidak perlu mengarang-arang atau meraba-raba tentang kisah tentang perang Khaybar. Perang Khaybar, Muhammad juga ikut di perang Khaybar. Nah, memang betul di sini di teks ini Muhammad memang tidak disebutkan yang membunuh suami ini, tetapi dia bilang kami menyerbu. Ya tentu pasukannya si Muhammad lah, atas perintahnya si Muhammad lah. Memangnya atas perintah saya perang Khaybar itu terjadi? Kan bukan. Ini kan perintahnya si Muhammad bilang, ayo kita berperang ke Khaybar gitu loh. Bukan Mereka bunuhlah suaminya Safiyah ini, diambilnya jadi istrinya. Oke, poin pertanyaannya apa, Scott? Poin pertanyaannya. Pertanyaannya saya, moralitas apa yang diajarkan oleh Muhammad dari sini? Dia keluarganya baru terbunuh, diambilnya istrinya yang baru jadi pengantin ini pada hari yang sama ini. Ini kalau kita baca di cerita yang lain, ini hari yang sama ini. Moralitas apa itu? Cukup. Terima kasih, Pak Scott. Silakan dijawab, Pak Juma. Oke. Jadi Anda harus tahu ya, bahwa rujukan umat Islam di dalam mengkaji sebuah hadits itu adalah kitab aslinya, bukan link-link barat yang kemudian kami sebut sebagai link orientalis barat. Bisa Anda tunjukkan kepada saya kitabnya yang menunjukkan itu? Hadits ini? Oke, Kada mungkin Ini akan dulu itu waktunya. Ya harus dikaji loh, ini hadits loh yang Anda katakan hadits. Sebentar. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Ini kan sudah saya tampilin. Ini Sahih Bukhari 3889. Lu mau baca bahasa Arabnya silakan. Saya Ini tanya kiri. kitab aslinya, silakan tunjukkan kepada saya. Jangan Boleh nggak? bermain-main dengan itulah. Justru Anda yang jangan bermain-main dengan sebuah pengajaran Islam. Nggak bisa. Play game seperti itu. Halo. Ya, jadi baik pihak bertanya maupun menjawab, tolong kata-katanya dijaga gitu loh ya. Ya, saya minta tunjukkan halaman berapa di dalam kitab aslinya Bukhari Muslim itu. Bukhari, silakan. Itu tugasmu Zuma, harus membuktikan kalau ini salah. Bukan tugasnya saya, ini kitabmu. Lah, Anda yang membawa data, silakan bawa data yang akurat. Jangan yang odong-odong kayak begitu. Nah. Sahih Saya Bukhari minta 3889. tampilkan Kau cari. Ini hadits kitabmu aslinya ini. di dalam kitab yang asli, bukan yang kayak begitu. Ini kitabmu ini Zuma. Bukan itu, bukan kitabku, itu link. Saya butuh. Oke, saya rasa cukup ya. Iya, ya. Jadi yang penting tadi Pak Scott sudah bertanya, ya biarkan netizen, ya Pak Scott ya yang menilai. Oke Pak Scott. Oke. Ya. Oke, lanjut sekarang partisipan Muslim. Cukup dari pihak Kristen. Terima kasih Pak Juma kalau silakan. Kenapa? Pak Juma, terima kasih. Kan Pak Juma udah selesai. Ya, kami ucapkan terima kasih Pak Juma. Iya, sama-sama. Besok kalau kami undang mau lagi ya Pak? Siap. Ya, yang penting kalau Anda menunjukkan sebuah hadits, Anda bisa menunjukkan kitabnya dengan aslinya. Oke. Ya, saya butuh itu. Oke. Kalau cuma link-link kayak Juma. begitu, apapun bisa dibuat. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Oke, Juma. sebelum kita masuk ke partisipan dari pihak Muslim yang bertanya, narasumber menjawab, iklan kembali ya, bahwa debat ini disiarkan. Oke saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan juga debat ini juga merupakan debat yang paling seru ya. Karena apa? Kita bisa melihat ketika teman-teman dari Apologet Kristen membawakan setiap data dan bahan materi, bahan perdebatan, bahan-bahan itu diambil dari kitab dan iman keyakinan dari teman-teman polemikus yang merupakan lawan debat mereka. Hal itu menjadikan teman-teman para polemikus ini kepanasan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa membantah, bahkan mematahkan setiap argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman Apologet Kristen dengan data-data yang berkaitan dengan iman dan kitab mereka seperti itu. Sangat lucu dan mengherankan ya, ketika mereka sendiri tidak bisa membantah dan mematahkan setiap argumentasi, bahkan mereka juga tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman Apologet Kristen berkaitan dengan iman keyakinan mereka.
Saya merasa sangat agak sedikit bagaimana ya, karena ketika mereka ya teman-teman polemikus ini yang selalu berkuar-kuar tentang iman kekristenan, yang merasa bahwa mereka lebih mengerti dan memahami tentang Alkitab, ketika dibalas ya mereka sendiri akhirnya kepanasan, bahkan mereka juga akhirnya mencari cara bagaimana untuk terus menyerang iman kekristenan seperti itu dengan berusaha mau mematahkan setiap argumentasi, bahkan juga data yang dibawakan oleh teman-teman apologet Kristen. Padahal pertanyaan yang disampaikan, yang dilontarkan untuk teman-teman polemikus ini, pertanyaan yang mereka sendiri bisa jawab sebenarnya ya, bisa jawab, tapi karena mereka takut ketika mereka menjawab dan mereka akan kalah di situ, akhirnya mereka mencoba mengalihkan perhatian dengan melontarkan balik pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kekristenan seperti itu. Akhirnya ruang diskusi menjadi heboh, rusuh, sama seperti di pasar. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana teman-teman para apologet Kristen dan juga ada Bang Erben di dalamnya ketika mereka mempresentasikan apa yang mereka imani dan yakini, semuanya itu bisa diterima dan bisa ditangkap ya, karena itu sangat jelas dan kita mudah mengerti dengan gaya bahasa yang sederhana. Akan tetapi kita melihat ketika dari teman-teman polemikus ini yang melontarkan argumentasi, bahkan juga melontarkan pertanyaan, ya kita sendiri kebingungan. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak memahami tentang iman keyakinan mereka seperti itu. Wah, ini sungguh sangat lucu ya. Ya, itu dialah teman-teman saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para apologet Kristen dan teman-teman Kristen membahas tentang kitab dan juga keyakinan mereka, ya malahan mereka menjadi kepanasan dan juga mereka menjadi emosi seperti itu ya. Padahal yang di pertanyaan serta argumentasi dan data yang dibawakan itu semua berkaitan dengan iman mereka dan keyakinan mereka seperti itu, dan seharusnya mereka bisa menjawab. Tapi ya itulah pada akhirnya kita bisa melihat mereka banyak ngelak dan juga mencari cara alasan untuk membalikan keadaan seperti itu. Dan kita hanya bisa berdoa supaya suatu hari nanti mereka juga bisa diberikan pencerahan dan mereka bisa melihat kebenaran, keselamatan yang sejati yang hanya ditemukan melalui ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.